Bab 821 Sumu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan tenang berkata, saya tersesat. Saya bertanya-tanya apa domain dari sistem bintang Alheaven ini. Apa nama planet ini? Petik 2. Pria parubaya itu merenung sebelum mundur selangkah dan berkata, ini adalah wilayah barat dan ini adalah planet bumi hitam. Siapa namamu? Wang Lin memandang pria parubaya itu dan tidak menjawab. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya dengan akal ilahi. Dia menemukan lokasi planet Black Earth dan menentukan lokasinya. Pada saat ini, pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan batu giok muncul di tangannya. Ekspresinya menjadi fokus saat dia memeriksa batu giok itu. Ketika keluarga Yao mengirimkan Heaven Order, anggota keluarga Yao mengukir penampilan Sumu di atas batu giok dan mengirimkannya ke banyak keluarga. Jika seseorang memberikan petunjuk tentang target dari Heaven Order, maka mereka akan mendapat hadiah yang besar. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang saat dia memeriksa batu giok itu. Selain dari pakaiannya, orang di samping giok itu hampir persis sama dengan orang di depannya. Sumu. Dia adalah Sumu. Sebuah gelombang terjadi di dalam pria parubaya, tapi ekspresinya tidak menunjukkan jejaknya. Ekspresi pria parubaya itu netral dan kemudian dia tersenyum. Fellow cultivator bergegas ke sini. Mengapa tidak tinggal di sini dan beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi? Petik 2. Wang Lin menarik batu gioknya dan memandang pria parubaya itu, terutama batu giok di tangan pria parubaya itu. Dia dengan tenang berkata, tidak perlu. Dengan itu, dia menyerbu ke kejauhan. Di belakangnya, klan abadi terpilih tanpa ekspresi mengikutinya. Ratusan sinar cahaya dengan cepat menghilang ke kejauhan. Salah satu lelaki tua memandang Wang Lin dan rekan-rekannya menghilang dan berkata, Saudara Ouyang, latar belakang orang-orang ini tidak diketahui. Mengapa Anda mengundang mereka ke planet kita? Sekarang kita harus pergi ke kultivasi pintu tertutup dan berusaha untuk mendapatkan gelar surgawi. Petik 2. Saudara Chen, bukankah menurutmu orang itu terlihat agak akrab? Mata pria parubaya itu berbinar dan dia melemparkan batu giok di tangannya. Kedua pria tua itu terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok, ekspresi mereka sangat berubah. Sebenarnya itu dia. Rumor mengatakan bahwa orang ini sudah lama hilang. Dia tiba-tiba muncul di sini. Petik 2. Keluarga Yao memberi penghargaan kepada orang-orang yang memberikan petunjuk apapun. Jika ini berhasil, maka mengambil gelar surgawi akan jauh lebih mudah. Pria parubaya itu menjilat bibirnya dan matanya dibanjiri keserakahan. Salah satu lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, namun, Sumu ini bukanlah siapa-siapa. Jika kita mengungkapkan lokasinya, akankah dia datang untuk membalas dendam? Siapa takut? Dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas kita karena dia akan dibunuh oleh keluarga Yao. Pria parubaya itu mencibir saat dia mengambil kembali giok itu. Dia mengatupkan giginya dan segera menghancurkan gioknya. Itu berubah menjadi kabut. Kabut bergerak dan mengembun menjadi sosok ilusi. Ini adalah sosok pemuda. Dia memiliki ekspresi yang sangat sombong. Ouyang Kun dari planet Black Earth menyapa utusan langit keluarga Yao. Saya baru saja menemukan jejak Sumu. Wang Lin bergerak sangat cepat melalui bintang-bintang dengan ratusan sinar cahaya mengikutinya, menerjang ke kejauhan. Saat terbang, Wang Lin merenung. Pria parubaya itu agak aneh, namun, aku tidak mengenalnya dan belum pernah bertemu dengannya di masa lalu. Mungkin aku paranoid. Saat Wang Lin merenung, ada kilatan dingin di matanya dan dia berhenti. Anggota klan abadi terpilih semua berhenti dan memandang Wang Lin. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan giok peta. Setelah meninggalkan tanda, dia melemparkannya ke leluhur klan abadi terpilih. Dia dengan tenang berkata, saya memberi penanda di lokasi planet Qingling. Kalian semua menuju ke sini, aku akan menyusul nanti. Petik 2. Orang tua itu diam-diam merenung dan mengambil batu giok itu. Setelah memeriksanya, dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, karena itu masalahnya, kita akan keluar dulu. Dermawan, mari kita bertemu di planet Qingling. Petik 2. Wang Lin sedikit mengangguk dan menyaksikan Chosen Immortal Clan pergi. Setelah mereka pergi, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju planet Black Earth. 3 orang di planet Black Earth bertingkah aneh. Mungkin ada masalah di sana. Lebih baik berhati-hati. Petik 2. Riak muncul di bawah kakinya. Setelah satu langkah, dia mengambil langkah lain dan lebih banyak riak muncul. Dia bergabung dengan dunia tanpa halangan apapun. Pada saat dia mengangkat kakinya untuk langkah ketiga, dia menghilang sepenuhnya. Di luar planet Black Earth, pria parubaya baru saja selesai berbicara. Mata pemuda yang dibentuk oleh kabut bersinar terang. Ada jejak kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, baik, saya akan melaporkan petunjuk yang kalian bertiga berikan kepada keluarga. Jika itu benar, maka secara alami tidak akan ada kekurangan manfaat untuk kalian bertiga.
Petik 2. Setelah dia berbicara, kabut menghilang. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kembali menatap kedua temannya dan tertawa. Ini sangat sederhana. Kami hanya perlu memberikan petunjuk dan Sumu pasti akan mati. Mengapa kita harus membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan ini? Adalah keinginan surga untuk memberi kita kesempatan ini. Jika tidak, mengapa Sumu datang ke sini dan bukan ke planet budidaya lain? Petik 2. Kedua lelaki tua itu diam-diam merenung dan tersenyum kecut. Sekarang masalah itu sudah ditetapkan, tidak mungkin untuk diubah. Namun, ada bayang-bayang kekhawatiran yang tak kunjung hilang di hati mereka. Kuharap Sumu tidak sekuat yang dikatakan legenda dan dia dibunuh oleh keluarga Yao. Jika dia mengetahui keberadaannya dibocorkan oleh kami, saya khawatir. Tepat saat orang tua itu mengatakan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat ke belakang pria parubaya dan wajahnya langsung menjadi pucat tanpa bekas darah. Tubuh lelaki tua lainnya menggigil. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dia berseru, Sumu. Pada saat ini, semua rambut di tubuh pria parubaya itu berdiri dan hawa dingin muncul di hatinya. Dia tidak berani bergerak atau berbalik sama sekali, seolah-olah dia disambar petir. Riak muncul di kehampaan di belakang pria parubaya itu dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat sehingga juga bersifat jasmani. Kalian bertiga punya nyali. Ketika Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang. Dengan satu langkah, dia menekannya tepat di belakang kepala pria parubaya itu. Suara letusan bergema di dalam pria parubaya. Dia kemudian batuk sejumlah besar darah dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Saat dia terbang dalam busur, tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya mencoba melarikan diri. Namun, jiwa asalnya segera ditangkap oleh Wang Lin, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan ini seperti palu raksasa yang menghantam dada kedua lelaki tua itu. Ini menyebabkan mereka dipenuhi dengan teror. Keduanya tidak ragu untuk mundur sambil berteriak. Bab 822 Dua Tongkat Dupa. Memegang jiwa asal pria parubaya, Wang Lin dengan dingin memandangi dua orang yang melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Dia tidak mengejar secara pribadi, tetapi bayangan muncul dari belakangnya. Tasan bergegas keluar dan mengejar mereka. Tidak ada kesulitan dalam membunuh dua pembudidaya ilusori Yin yang ketakutan dengan tubuh penjaga angkasa korporeal yang milik Tasan. Senior, mohon ampun. Kultivasi junior tidak mudah didapat. Senior, kasihanilah, pria parubaya itu ketakutan keluar dari akalnya. Jiwa asalnya terus-menerus memohon belas kasihan di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin terasa dingin saat tangan kirinya menekan jiwa asal pria parubaya itu. Energi asal mengalir ke tangan kirinya dan dia mulai mencari ingatan jiwa asal. Jiwa asal pria parubaya itu terkejut dan mulai layu. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan jiwa asalnya gemetar seolah bisa runtuh kapan saja. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa asalnya sedang diperiksa dengan kasar oleh tangan raksasa seolah-olah sedang mencari sesuatu. Rasa sakit yang hebat sudah cukup baginya untuk hampir menjadi gila. Di bawah rasa sakit ini, dia dibasuh dengan penyesalan yang tak terbatas. Penyesalan ini perlahan menyebar ke seluruh jiwa asalnya, menyebabkannya perlahan menghilang. Terkadang, ribuan tahun kultivasi berubah menjadi debu karena satu pilihan yang salah. Ketika Wang Lin mengekstrak ingatan pria parubaya itu, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, dia seperti pedang yang setengah terhunus dan niat membunuh yang mengerikan dibangun di dalam dirinya. Wang Lin bergumam, jadi begitulah adanya. Pada saat ini, suara letupan datang dari kejauhan. Setiap tangan Tasan memegang jiwa asal dan tas saat dia kembali. Sama seperti sebelumnya, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa pada dua jiwa asal lainnya. Menggabungkan ingatan ketiganya, Wang Lin memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi saat dia terjebak. Dia secara alami tidak akan membiarkan jiwa asal dari tiga orang yang menyinggung perasaannya pergi. Dia melemparkannya ke bendera jiwa untuk digunakan sebagai makanan untuk menggunakan Cold Wind. Adapun tiga tas penyimpanan, Wang Lin memeriksanya dan menemukan beberapa harta magis. Dia mengeluarkannya dan menghancurkannya satu per satu. Kemudian dia memuntahkan energi asal esensi untuk mengubahnya menjadi cairan sebelum menggabungkannya ke dalam tubuh Tasan. Kekuatan tubuh Celestial Guard terutama berasal dari harta surgawi langka yang disebutkan di batu giok surgawi. Namun, harta surgawi itu sudah lama punah. Jadi Wang Lin hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengekstraksi berbagai harta untuk material untuk membuat pengawal surga semakin kuat. Ada juga dua potong batu giok di dalam tas mereka. Menurut ingatan mereka, giok ini digunakan untuk menghubungi keluarga Yao. Bisa dikatakan bahwa keluarga Yao telah mengerahkan banyak kekuatan untuk menghadapinya.
Hampir setiap pembudidaya di sistem bintang Alheaven yang berada di langkah kedua memiliki salinan batu giok ini. Potret Wang Lin termasuk dalam batu giok. Memegang dua giok, Wang Lin memiliki ekspresi suram. Dia melihat ke kejauhan. Yao, kepala dari 4 keluarga besar. Apa alasan mereka memburuku? Karena Wang Lin merenung dalam diam. Dia memiliki banyak dendam terhadap 4 keluarga besar, terutama keluarga Yao. Tidak hanya masalah dengan leluhur darah terjadi, ada juga insiden dengan tuan muda dari keluarga Yao. Ada juga masalah dengan paviliun koleksi. Seharusnya bukan leluhur darah tahu nama asliku, jadi jika itu karena leluhur darah, maka nama di tatanan surga bukanlah Sumu, itu akan menjadi Wang Lin. Petik 1. Namun, mungkin saja karena nama asliku tidak pernah digunakan dan nama Sumu jauh lebih familiar, keluarga Yao memutuskan untuk menggunakan Sumu untuk Heaven Order. Demikian pula, tuan muda dari keluarga Yao yang ingin membunuh Li Yun juga mati di tanganku. Dengan kekuatan keluarga Yao, mereka pasti memiliki beberapa mantra untuk mengetahui tentang kematian anggota keluarga mereka. Tidak mungkin karena paviliun koleksi. Runtuhnya alam surgawi petir membuat hal itu sangat tidak mungkin. Saat Wang Lin merenung, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Perintah surga, ini mengingatkanku pada perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang ke depan. Dia berubah menjadi meteor dan berlari di antara bintang-bintang. Keluarga Yao terlalu besar, jadi tidak ada tempat yang aman di sistem bintang Alheaven. Juga, pasti ada orang yang sekuat dan bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening dan hatinya menjadi suram. Saat dia terbang, riak muncul di bawah kakinya. Separuh tubuhnya telah menyatu dengan dunia, tetapi dia tidak menggunakan spatial bending. Dia mempertahankan keadaan ini saat dia terus bergerak maju. Dia ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Yao untuk mengirim orang untuk membunuhnya setelah menerima keberadaannya. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Dia melihat 7 sinar energi pedang menyerbu langsung ke arahnya. Pada saat yang sama, ada juga 7 sinar cahaya yang mengalir dari kiri dan kanan. 7 sinar cahaya juga menyerbu dari belakang Wang Lin. Sepertinya semua arah diblokir. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergumam, dari menerima informasi sampai sekarang, hanya waktu untuk membakar 2 dupa telah berlalu. Sepertinya anggota keluarga Yao tersebar di seluruh sistem bintang surga. Petik 2. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menyapu semua orang dengan tatapannya dan matanya menyipit. Itu tidak benar. Tidak semua orang ini berasal dari keluarga Yao. Kalau tidak, keluarga Yao akan memiliki terlalu banyak orang. Sepertinya keluarga Yao mengirim anggota keluarga mereka melintasi sistem Alheaven. Kemudian mereka menghubungi planet budidaya terdekat sehingga mereka dapat menemukan saya dalam waktu singkat. Petik 2. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, mata Wang Lin menjadi dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bergumam, aku sudah lama tidak membantai, aku tidak bisa membunuh yang tua, tapi aku akan membunuh yang muda saat mereka datang. Niat membunuh memenuhi tubuh Wang Lin. Dia awalnya bukan orang yang baik hati. Saat ini dia dikelilingi oleh 28 pembudidaya yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas mereka memegang gagasan untuk membunuhnya. Dengan sapuan akal ilahi, Wang Lin dengan jelas melihat melalui kultivasi 28 pembudidaya. 7 di kiri adalah yang terlemah. Di antara 7 sinar cahaya ini, 4 di antaranya adalah pembudidaya Yi Ilusi dan 3 sisanya adalah pembudidaya Ascendan Puncak, semua bergegas ke arahnya memenuhi niat membunuh. Riak di sekitar Wang Lin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengambil langkah ke kiri dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap, sosok Wang Lin menghilang dan ekspresi para pembudidaya yang menguncinya segera berubah. Pada saat yang sama, riak muncul di samping 7 sinar cahaya dari kiri saat Wang Lin melangkah keluar. Pada saat dia muncul, dia mengangkat kedua jarinya seperti pedang dan tanpa ampun menebas. Sebuah Heavenly Chop tiba-tiba muncul dan menyerbu ke depan seperti pedang yang tak terlihat. 3 pembudidaya Ascendan Puncak segera mengeluarkan erangan sengsara saat tubuh mereka runtuh dan mati. Ada suara letupan dan kemudian kabut besar darah memenuhi area itu. Ekspresi dari 4 orang lainnya sangat berubah dan mereka segera menyebar. Namun, di mata Wang Lin, yang berada di tahap korporeal yang, mereka terlalu lamban. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar salah satu pembudidaya ilusori Yin. Kultivator ini adalah pria parubaya. Menghadapi pengejaran Wang Lin, dia mengungkapkan tatapan kejam. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia akan menggunakan mantra energi asal. Wang Lin mengungkapkan cibiran saat tubuhnya berkedip dan dia menunjuk ke depan. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan Wang Lin menyerbu ke depan. Kaki Wang Lin menginjak dahi pria parubaya itu seolah-olah sedang menggunakan dirinya sebagai batu loncatan.
Ada ledakan, lalu tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwa asalnya terbang panik. Namun, kabut hitam keluar dari bendera jiwa yang diambil Wang Lin dan membungkus jiwa asal. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Wang Lin telah membunuh 4 orang. Bau darah memenuhi area itu. Pada saat ini, 3 kelompok lainnya dengan cepat mendekati Wang Lin. Teriakan dan raungan memenuhi langit berbintang saat berbagai harta dan mantra magis digunakan oleh para pembudidaya, dan semuanya diarahkan ke Wang Lin. Serangan terkuat datang dari 3 orang. Mereka semua adalah orang tua dan kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Wang Lin. Salah satunya bahkan sedikit di atas Wang Lin, setelah mencapai puncak tahap korporeal yang. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, jika serangan lebih dari 20 pembudidaya mendarat di tubuhnya, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, mata Wang Lin tampak tenang. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan niat membunuh di dalam tubuhnya terus tumbuh. Dia maju selangkah. Saat dia terbang sebelumnya, dia bukannya tidak siap. Dia tetap setengah bergabung dengan dunia, karena dalam keadaan ini dia bisa menggunakan pembengkokan spasial lebih cepat. Dengan satu langkah, tubuh Wang Lin menghilang dan serangan yang tiba-tiba kehilangan sasarannya meleset. Tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul di belakang seorang kultivator korporeal yang. Pada saat Wang Lin muncul, dia menggunakan Heavenly Chop tanpa ragu-ragu. Tubuh kultivator bergetar bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Kultivator ini berada di tahap korporeal yang, jadi dia mengaktifkan energi asalnya untuk melawan. Tepat saat dia membentuk segel sambil mengabaikan rasa sakit dari tubuhnya, jari Wang Lin tiba-tiba menekan punggungnya. Tubuh pembudidaya roboh dengan keras. Begitu jiwa asalnya terbang, itu ditangkap oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur selangkah dan menghilang sekali lagi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika para pembudidaya sekitarnya bereaksi, Wang Lin sudah menghilang. Wang Lin telah melihat jalan menuju langkah ketiga dan telah menguasai pembengkokan tata ruang. Dia bisa benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran seperti ini. Ini adalah bagaimana Dewa Surgawi King Sui menggunakan ini untuk melawan ratusan pembudidaya tanpa mengalami kerusakan. Wang Lin berhasil mempelajari ini darinya. Bab 823 Yao Changdong. Metode pembunuhan yang aneh ini sangat mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya dan puncak ekspresi pria tua korporeal yang menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain hampir sama dengannya dan dia sedikit melampauinya. Namun, mantra aneh yang digunakan pihak lain itu membuatnya sangat ketakutan. Ini jelas bukan teleportasi atau teleportasi yang lebih besar. Ekspresi lelaki tua itu suram saat dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan bel perak. Dia segera mengguncang bel. Suara bel berbunyi menyebabkan riak besar menyebar. Itu mengganggu energi asal di sekitar area. Masih ada 22 orang. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan muncul di belakang kultivator ascendan tahap akhir puncak. Saat murid kultivator menyusut, Wang Lin mengangkat tangannya dan menggunakan Heavenly Chop. Tidak ada energi pedang, tetapi tubuh kultivator terbelah dua dan kemudian roboh. Adapun jiwa asalnya, itu tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Wang Lin, tapi masih diambil oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin memandang dengan murung pada lelaki tua yang membunyikan bel. Harta karun itu agak aneh. Itu dapat mengganggu energi asal di sekitar area tersebut. Meskipun itu tidak banyak mempengaruhi Wang Lin, jika terus berlanjut, itu mungkin memperlambat Wang Lin. Dengan dengusan dingin, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Ta San melangkah keluar. Ta San benar-benar mengabaikan para pembudidaya di sekitarnya dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Saat Ta San terbang, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melakukan pukulan. Pukulannya memecahkan penghalang suara dan bergegas menuju lelaki tua itu. Pertempuran dengan keduanya sangat sengit dan ledakan bergema di mana-mana. Orang tua itu terus mundur saat dia menggunakan berbagai mantra, tetapi ekspresinya sangat suram. Mantra dan harta karun apapun yang mendarat di Ta San tidak berpengaruh padanya. Seolah-olah dia tidak tahu rasa sakit dan memiliki tubuh baja, dan dia terus menyerang. Saat Ta San bergegas keluar, Wang Lin melangkah keluar. Kali ini dia tidak bergabung dengan dunia tetapi membuka mulutnya untuk memungkinkan stempel penyegelan surgawi terbang keluar. Itu meluas sampai lebarnya 100 kaki dan kemudian tanpa ampun dihancurkan. Stempel penyegelan surgawi menyebabkan raungan keras saat itu hancur. Ekspresi kedua pembudidaya di bawahnya berubah dan mereka ingin melarikan diri. Namun, saat itu, Wang Lin berkata, segel, dan sejumlah besar segel terbang dari cap segel surgawi. Ini segera menyegel semua metode pelarian kedua pembudidaya. Pada saat yang sama, perangko itu mendarat dan tubuh mereka dihancurkan dengan keras. Bahkan jiwa asal mereka hancur, tetapi mereka tidak menghilang. Sebaliknya ada kilatan cahaya keemasan dan jiwa asal mereka diambil oleh stempel segel surgawi.
Di antara ratusan ribu rune emas di Celestial Ceiling Stem, dua di antaranya menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah hidup, dan mereka jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin sedikit terkejut. Dia tidak mengira Celestial Ceiling Stem akan memiliki pengaruh yang aneh, tetapi jelas ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan tubuhnya menghilang, menyebabkan semua serangan datang padanya untuk meleset. Seringai suramnya menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Selain dari orang tua yang bertarung dengan Tasan, masih ada 7 puncak pembudidaya ascendan tahap akhir yang tersisa. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan, dan prestise Sumu dipenuhi dengan hati. Rumor Sumu bergema di hati mereka. Ketujuh orang itu panik dan kemudian mulai mundur dan berteleportasi. Mereka merasa sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah keluarga Yao untuk mencegat Sumu. Kamu tidak bisa kabur. Perasaan ilahi Wang Lin bergema di seluruh kehampaan. Pada saat yang sama energi asal di dalam area mulai berubah seperti orang gila. Ketujuh dari mereka dipaksa keluar dari kekosongan dari teleportasi mereka. Sosok Wang Lin bergegas keluar seperti seberkas cahaya dan dia melewati ketujuh dari mereka dalam sekejap. Sejumlah besar darah menyembur keluar saat Wang Lin bergerak melalui ketujuh dari mereka. Ada serangkaian suara letupan saat masing-masing tubuh mereka roboh dan mereka mati. Di kejauhan, Wang Lin berhenti dan menjilat bibirnya. Matanya berubah merah karena niat membunuh dan dia tampak seperti iblis yang haus darah. Dia menatap para pembudidaya tidak jauh dan dengan lembut berkata, masih tersisa 13. Ekspresi 13 pembudidaya itu menjadi pucat dan suram. Mereka semua memandang Wang Lin, dan di mata mereka, Wang Lin seperti serigala. Ketenaran Sumu muncul di hati mereka. Salah satu pembudidaya ilusori Yin mengatupkan giginya dan tangannya segera membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya yang berputar dan cahaya putih muncul di hadapannya. Dalam sekejap, cahaya putih berubah menjadi pedang besar sebelum dia mengeluarkan energi asal esensi. Pedang besar itu segera menjadi ganas, seolah bisa menembus kehampaan. Mayoritas pembudidaya di sekitarnya juga mengaum. Secara khusus, pembudidaya korporeal yang terakhir menamparkan tas pegangannya menyebabkan jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia menunjuk Wang Lin dan semua jarum terbang menuju Wang Lin. Di belakangnya, semua pembudidaya yang tersisa menggunakan mantra mereka dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mereka sangat cepat dan menutup dalam sekejap. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia mundur selangkah dan menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat dia menghilang, kultivator korporeal yang segera membuka tangannya dan berteriak, teleportasi dan ganggu kekuatan alam di daerah itu. Begitu dia meneriakkan ini, semua pembudidaya berteleportasi di tempat. Begitu mereka mulai berteleportasi, sosok mereka mulai berkedip-kedip. Pada saat yang sama, riak yang kuat menyebar lebih dari 1000 kaki dan ruang di sekitar area tersebut mulai berputar. Sangat pintar, tetapi tidak cukup. Wang Lin mengambil langkah. Seolah-olah riak itu tidak berpengaruh padanya. Ketika dia muncul, dia menekan jarinya pada seorang kultivator yang telah dengan tegas menyerahkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa asalnya. Tubuh kultivator ini meledak dalam kabut darah. Adapun jiwa asalnya, itu sudah melarikan diri lebih dari 1000 kaki jauhnya dan tidak melihat ke belakang. Saat jiwa asal melarikan diri, dia berteriak, rekan kultivator Sumu, mulai sekarang, tidak ada keluarga di planet Lingming yang akan berpartisipasi dalam masalah antara Anda dan keluarga Yao. Tolong biarkan aku pergi. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak mengejar. Pada saat ini, pembudidaya korporeal yang mengeluarkan raungan dan jarum hitam mengeluarkan cahaya hitam. Mereka menikam ke arah Wang Lin seperti hujan. Sementara Wang Lin mencibir, dia mengangkat tangan kanannya dan pasangan Wither Dao muncul. Aura jahat memenuhi udara dan cahaya abu-abu muncul di jarum hitam. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu muncul di kaki 3 orang, termasuk pembudidaya korporeal yang. Wang Lin melangkah maju dan menunjuk ke masing-masing dahi mereka. Tubuh mereka semua meledak dan mereka mati. Masih 9 lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sementara semua pembudidaya dipenuhi dengan teror, dia menghilang sekali lagi. Pada saat ini, selain lelaki tua itu, yang masih berjuang melawan Tasan, 8 orang yang tersisa tidak ragu-ragu untuk menyerah. Dibandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan keluarga Yao, hidup mereka jauh lebih penting. Jelas Sumu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Hanya dengan menggunakan mantra aneh itu, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, Sumu akan tetap tak terkalahkan. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, akan sangat sulit untuk membunuh Sumu. Kedelapan orang itu tidak ragu-ragu. Mereka dengan cepat mundur dan pergi ke 8 arah berbeda.
Tidak hanya niat membunuh di mata Wang Lin tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Auranya seperti banjir saat 8 orang melarikan diri. Dia mengambil langkah maju dan mengganggu fluktuasi energi asal di sekitar area tersebut, menyebabkan 8 dari mereka tidak dapat diteleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Dengan pikiran, Cap Segel Surgawi mengejar 1 orang. Adapun pasangan Wither Dao, itu dibebankan setelah 1 orang juga. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Su Liguo muncul, dan tanpa Wang Lin memberikan perintah apapun, dia menjerit aneh saat dia berubah setelah salah satu pembudidaya melarikan diri. Su Liguo memiliki rasa takut di dalam hatinya. Meskipun dia telah mewarisi niat pedang kuno, dia tidak pernah melawan seorang kultivator ilusori Yin. Pada saat ini, dia menangis di kepalanya, sialan, habis-habisan. 3 harta mulai mengejar 3 orang yang berbeda. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Hampir dalam sekejap, Wang Lin muncul di samping seorang kultivator yang melarikan diri. Ekspresi kultivator dipenuhi dengan ketakutan dan dia akan berbicara ketika Wang Lin menekan di antara alis orang tersebut dengan kultivasi korporeal yangnya. Begitu dia menarik jarinya, dia menghilang lagi. Sesaat kemudian, Celestial Sealing Stem dan Wither Dao Peir kembali juga. Hanya Su Liguo yang belum kembali. Dia mengutuk sambil mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang. Penggarap ilusori Yin memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tidak ingin terikat dengan roh pedang ini. Melihat rekan-rekannya yang melarikan diri mati satu persatu membuat ketakutan di hatinya mencapai batas. Kutukan dari roh pedang membuatnya sangat kesal. Dia mengaktifkan energi asal di tubuhnya dan menyebabkan keruntuhan yang menjatuhkan Su Liguo. Dia tidak ingin bertarung, dan dia terbang sejauh 1000 kaki dan hendak berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, pupil matanya menyusut saat jari Wang Lin telah mendarat di antara alisnya. Orang itu pingsan dan jiwa asalnya ditangkap. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat tatapannya melewati Su Liguo dan dia dengan dingin berkata, "Aku tidak butuh orang lemah." Hati Su Liguo terasa dingin dan dia dengan cepat menepuk dadanya saat dia tersanjung, "Tuan, yakinlah, aku." Tanpa menunggu Su Liguo selesai berbicara, Wang Lin sudah bergegas menuju tempat pertarungan Tasen. "Kamu satu-satunya yang tersisa." Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar seperti angin. Orang tua yang melawan Tasan mengungkapkan ekspresi pahit. Tepat pada saat ini, seberkas pedang tebal tepat menyerbu dengan aura saat itu akan merobek ruang itu sendiri. Orang tua korporeal yang melawan Tasan sedikit santai dan berpikir, keluarga Yao akhirnya ada di sini dan aku telah menyelesaikan misiku untuk mencegat Sumu. Seseorang muncul dari dalam sinar energi pedang. Dia adalah pemuda yang sama yang muncul ketika pria parubaya menghancurkan giok. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan ada sedikit kegembiraan tersembunyi di dalamnya. "Sumu, saya tidak berpikir bahwa saya, Yao Changdong, akan bertemu dengan Anda. Aku akan bisa mendapatkan pahala yang besar untuk ini." Bab 824 Pikiran Dewa Darah. Mata Wang Lin menyipit. Ketika dia membunuh orang-orang itu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Mereka hanya tergoda oleh hadiah yang ditawarkan keluarga Yao. Tidak peduli berapa banyak dari orang-orang yang dia bunuh, keluarga Yao tidak akan terluka. Jika dia benar-benar ingin menyakiti keluarga Yao, dia harus membunuh anggota keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka pertama-tama aku akan memadamkan anggota keluarga Yao. Mata Wang Lin berbinar dan niat membunuh di dalamnya meningkat. Anggota keluarga Yao yang terburu-buru telah menembus tahap Yin dan Yang dan berada di tahap Nirvana Skrier. Penggorengan Nirvana tahap awal. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur. Sejak dia mencapai tahap korporeal Yang, dia belum pernah bertarung dengan pembudidaya Nirvana Skrier yang sebenarnya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, niat pertempuran tanpa akhir memenuhi hatinya juga. Saat energi pedang mendekat, Wang Lin dengan cepat bergegas ke depan. Dia harus berurusan dengan kultivator korporeal yang ini sebelum yang lain tiba. Jika keduanya bekerja sama, Wang Lin akan segera dirugikan. Orang tua korporeal yang santai dan tidak ragu untuk mundur. Dia tidak lagi ingin melawan Tasan, karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang harus dia lakukan hanyalah membantu anggota keluarga Yao menyelesaikan tugasnya dan kemudian mendapatkan hadiah. Saat dia mulai mundur, Tasan mengejar pria tua itu atas perintah Wang Lin. Tinjunya bersinar terang saat dia terus membombardir lelaki tua itu. Gemuruh menggelegar bergema di bintang-bintang saat lelaki tua korporeal yang terus mundur sambil menggunakan mantra untuk memblokir pukulan. Mata Wang Lin bersinar merah dan dia bergegas menuju sinar energi pedang milik anggota keluarga Yao. Dia seperti meteor dan dia menyerang sangat jauh dalam sekejap. Yao Changdong mengungkapkan senyumnya.
Bahkan ada sedikit penghinaan di wajahnya, dan dia terbang lebih cepat. Ketika kultivator korporeal yang melihat pemandangan ini, dia merasakan ketenangan pikiran. Namun, dia masih berhati-hati karena gerakan aneh Wang Lin telah menyebabkan rasa dingin muncul di hatinya. Sejak anggota keluarga Yao itu tiba, Su Mu seharusnya tidak punya waktu untuk berurusan denganku. Orang tua itu terus mundur dari serangan Tasan. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Lin menyerbu ke arah Yao Changdong. Semakin jauh dia dari Wang Lin, semakin santai dia. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Tasan mulai bersinar puluhan kali lipat lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan ini terlalu kuat. Jika manusia fana melihatnya, mereka akan segera menjadi buta. Bahkan pembudidaya akan merasakan sakit mata mereka. Meskipun lelaki tua itu berada di tahap korporeal yang, dia terlalu dekat dengan Tasan. Pada saat ini, pupil lelaki tua itu menyusut dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Tepat saat akal ilahi akan menyebar, serangan sengit Tasan tiba, memaksa lelaki tua itu untuk fokus berurusan dengan Tasan. Tepat pada saat mata lelaki tua itu diblokir oleh cahaya keemasan, Wang Lin mengambil langkah maju sambil menyerbu ke arah Yao Changdong. Riak muncul di bawah kakinya dan Wang Lin menghilang. Pada saat dia menghilang, meskipun lelaki tua korporeal yang tidak bisa melihat, pikirannya bergetar dan matanya bergerak-gerak. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan energi asal di dalam tubuhnya dan mendorongnya keluar seperti orang gila, membentuk sejumlah besar energi asal yang runtuh. Sebuah pusaran terbentuk dari semua energi asal. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Sosok Wang Lin telah muncul di belakang lelaki tua itu tepat saat pusaran muncul. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal dan dia tanpa ampun menyerang. Pusaran energi asal lelaki tua itu belum terbentuk ketika jari Wang Lin mendarat di punggung lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia menahan diri dari batuk darah. Saat energi asal menyapu tubuhnya, dia ingin menggunakan serangan Wang Lin untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, tubuh Tasan bersinar cerah dan tato di keningnya meleleh di tangan kanannya. Tepat saat lelaki tua itu hendak melarikan diri, tinju Tasan mendarat padanya. Tinju ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik yang menggema di seluruh bintang. Orang tua itu layak menjadi kultivator korporeal yang puncak. Dia memuntahkan seteguk atau energi asal selama momen krisis ini dan menciptakan perisai. Tinju Tasan mendarat di perisai, menyebabkannya pecah, dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kebencian karena dia tidak bisa menahan darah lagi dan batuk seteguk darah. Namun, tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah dan dia dengan cepat menyatu dengan darah di depannya. Sosoknya menjadi seperti hantu dan entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan Wang Lin dan Tasan. Ekspresi Wang Lin suram. Saat orang tua itu menggunakan darah untuk melarikan diri, dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. Heavenly Chop segera ditembakkan dan bayangan darah yang kabur itu terbelah menjadi dua. Orang tua korporeal yang puncak menjerit menyedihkan. Jiwa asalnya terbungkus dalam cahaya darah dan melarikan diri, meninggalkan tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengejarnya, jadi dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Stempel penyegelan surgawi segera muncul di hadapannya untuk membentuk perisai. Energi pedang Yao Chandong tiba-tiba berubah arah dan mendarat langsung di stempel penyegelan surgawi. Ketika stempel segel surgawi memblokirnya, suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Ekspresi Wang Lin normal, tetapi energi di dalam tubuhnya mengamuk. Di bawah pengaruh energi pedang, stempel penyegelan surgawi dipaksa mundur dan Wang Lin dipaksa kembali bersamanya. Hanya setelah dia mundur 100 kaki barulah dia bisa memperlambat. Yao Changdong generasi ketiga keluarga Yao. Setelah sinar cahaya menghilang, seorang pria muda berpakaian putih memandang Wang Lin dengan bangga. Di bawah kakinya ada pedang sepanjang 30 kaki. Wang Lin belum pernah melihat pedang terbang sebesar itu. Itu memancarkan energi pedang padat yang bisa menghancurkan ruang. Su Mu, bertemu denganku adalah kesialanmu. Jika Anda telah bertemu dengan anggota keluarga Yao saya yang lain, mereka mungkin telah menerima permohonan pengampunan Anda. Namun, sebelum aku, Yao Changdong, permintaanmu tidak berguna. Yao Changdong terlihat sangat bangga dan berpikir, saya harus menyelesaikan ini sebelum Yao Bingyun sampai di sini. Kalau tidak, pujian itu akan dicuri oleh wanita dingin itu. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa para pembudidaya sistem bintang Alheaven semuanya memiliki rasa bangga yang tinggi. Kebanggaan semacam ini dibentuk oleh model keluarga kultivasi di sini. Ini sangat berbeda dari semua pertempuran dan rencana dalam sistem bintang aliansi. Wang Lin mengangguk sedikit saat dia menggenggam tangannya seolah-olah dia akan berbicara. Namun, pada saat ini,
Energi asal esensi keluar dari mulutnya untuk membentuk pedang ilusi yang bergegas menuju Yao Changdong dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, Wang Lin melangkah maju dan menghilang ke dalam kehampaan. Pedang yang dibentuk oleh energi sumber esensi terlalu cepat dan mendekati Yao Changdong dalam sekejap. Mata Yao Changdong berbinar dan dia mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke depan. Kilatan cahaya hijau datang dari tangannya dan itu berubah menjadi tengkorak yang mencoba melahap pedang. Saat dia mengangkat tangan kanannya, riak muncul di belakangnya dan Wang Lin melangkah keluar. Kedua jari Wang Lin menekan ke bawah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan menghilang sekali lagi. Ekspresi Yao Changdong menjadi suram. Saat Wang Lin muncul, dia tiba-tiba berbalik dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Namun, kedua lampu itu tidak mengenai Wang Lin dan terbang melewati kehampaan. Tepat pada saat ini, cap segel surgawi tiba-tiba mulai berputar, dan itu menabrak Yao Changdong dengan tekanan besar. Ratusan rune emas melintas di Celestial Ceiling Stem dan terbang satu per satu. Rune emas tak berujung bergegas menuju Yao Changdong untuk menyegelnya. Saat Yao Changdong mendongak dengan ekspresi muram, Wang Lin sekali lagi muncul di sampingnya dan mengirimkan Heavenly Chop. Yao Changdong dengan cepat berbalik tetapi masih meleset. Sosok Wang Lin seperti hantu ketika stempel penyegelan surgawi hancur. Dia akan terus muncul di samping Yao Changdong dan hanya menggunakan satu serangan sebelum menghilang lagi. Alhasil, ekspresi Yao Changdong menjadi semakin muram. Meskipun serangan Wang Lin tidak terlalu kuat untuknya, dia masih harus memperhatikannya. Setiap kali Wang Lin muncul, dia harus segera bereaksi. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Wang Lin. Metode pertempuran aneh semacam ini membuatnya sangat frustrasi. Meskipun Yao Changdong tidak banyak bertarung, jumlahnya sama sekali tidak sedikit, tetapi dia tidak pernah bertarung seperti ini. Setelah Wang Lin meludahkan energi asal esensi itu dan dia mengangkat tangannya untuk menghilangkannya, dia telah kehilangan inisiatifnya. Dia harus selalu waspada dan tidak pernah bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat dia akan pulih dan siap untuk membalas dengan mantranya, Cap 100 kaki tiba. Ini membuat Yao Changdong semakin kesal. Pada saat ini, suara gemuruh menjadi lebih kuat dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Ada juga sosok hantu yang terus menyerangnya. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya membentuk segel dan pedang besar di bawahnya memancarkan pedang yang kuat. Pedang besar itu terbelah menjadi 19 pedang kecil yang mulai berputar membentuk susunan pedang yang aneh. Kemudian arai pedang tiba-tiba keluar. Ketika 19 pedang dibebankan, energi asal yang padat menyebar dari susunan pedang, menciptakan badai. Formasi pedang berputar di sekitar Yao Changdong, dan energi asal di dalam area tersebut mulai berputar dan Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap ke depan. Segel. Teriakan datang dari Wang Lin. Pada saat yang sama, lebih banyak rune emas keluar lebih cepat melalui pusaran yang dibentuk oleh susunan pedang. Stempel segel surgawi hancur dengan suara gemuruh yang keras. Di dalam susunan pedang, pembuluh darah Yao Changdong menonjol. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Arai pedang berputar lebih cepat dan dia menunjuk ke atas. Arai pedang segera menyerbu keluar dan bertemu dengan Celestial Ceiling Stem yang hancur. Terdengar ledakan keras dan Celestial Ceiling Stem yang turun berhenti. Yao Changdong segera mengambil langkah dan akan meninggalkan jangkauan cap segel surgawi. Namun, tepat pada saat ini, Tasan muncul di sampingnya dan mulai membombardir pukulan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat tangan kanannya terulur dan pedang surgawi muncul di genggamannya. Su Liguo telah kembali ke pedang. Wang Lin mengangkat pedang langit dan energi asal di dalam tubuhnya melonjak dan tanpa ampun ditebang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali. 20 daging surgawi mengkonsumsi sebagian besar energi asal Wang Lin. Namun, mereka langsung mengembun menjadi sinar energi pedang yang besar dan terbang keluar. Sinar energi pedang, yang bisa menghancurkan hukum dan tampak menghancurkan ruang itu sendiri, ditembakkan ke arah Yao Changdong. Yao Changdong mengungkapkan ekspresi sengit saat susunan pedang berputar cepat dan bertabrakan dengan tinju Tasan. Wajah Tasan segera menjadi pucat, tetapi dia tidak mundur dan malah melayangkan pukulan lagi. Tepat pada saat ini, Heavenly Chop tiba dan mendarat di pusaran sekitar Yao Changdong. Itu menembus pusaran dan menyerbu ke arah Yao Changdong. Pada saat yang sama, sejumlah besar rune emas masuk melalui celah yang dibuat oleh Heavenly Chop dan dengan cepat menyegel Yao Changdong. Setelah menggunakan Heavenly Chop, Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas cap segel surgawi, dan dia duduk di atasnya. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menekan ke samping. Stempel penyegelan surgawi diisi dengan semua energi asal Wang Lin, dan itu menghantam ke arah Yao Changdong.
Pada saat ini, segel, potongan surgawi, pukulan tasan, dan stempel segel surgawi semuanya bergegas ke Yao Changdong pada saat yang bersamaan. Ketika stempel segel surgawi mendarat, ada ledakan yang menggema di seluruh bintang. Suara keras itu sangat keras sehingga semua orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dapat mendengar suara ini yang seperti planet budidaya yang runtuh. Bab 825 Pikiran Dewa Darah. Raungan kemarahan meledak dari bawah stempel segel surgawi. Aura yang menakutkan dan mencekik tiba-tiba mulai menyebar seperti orang gila. Saat cap segel surgawi dihancurkan, itu didorong oleh kekuatan ini. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya dirobek oleh kekuatan ini dan terus-menerus dipaksa kembali. Suara letupan datang dari tinju tasan dan tinju kanannya hancur. Bahkan separuh tubuhnya terpengaruh oleh riak dan dia terlempar jauh. Pada saat ini, Yao Changdong yang elegan dan sombong telah lenyap. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kompang-camping, dan matanya dipenuhi amarah. Ada manik seukuran kepalan tangan di depan tubuhnya. Menyebutnya manik agak tidak pantas, itu lebih seperti inti dari seorang kultivator. Inti inilah yang menyerap semua serangan dari sebelumnya dan memungkinkan Yao Changdong hanya dalam keadaan menyesal tetapi tidak menderita cedera sedikit pun. Kamu adalah orang kedua yang memaksaku menggunakan pil surgawi yang diberikan leluhur kepadaku. Yao Changdong hampir menggertakkan giginya. Niat membunuhnya untuk Wang Lin tidak lagi datang dari Heaven Order dari keluarga tetapi kemarahan di hatinya. Dia tidak pernah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini seumur hidupnya. Dari serangan diam-diam di awal, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dan dipaksa untuk bertahan secara pasif. Karena mantra aneh itu, Yao Changdong terpaksa berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi Wang Lin suram. Saat dia mundur, dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan bendera jiwa. Dia segera meraih dua jiwa asal ilusori yin dan melahapnya. Saat energi asal memenuhi tubuhnya, dia menatap inti sebelum Yao Changdong dan matanya menjadi dingin. Wang Lin memegang keunggulan lebih awal dan tidak membiarkan Yao Changdong membalas sama sekali. Semuanya diatur untuk membunuh, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Wang Lin dengan jelas memahami perbedaan antara pembudidaya korporeal yang dan Nirvana Skrier sekarang. Wang Lin yakin situasi yang dia siapkan dapat membunuh kultivator korporeal yang, tetapi Yao Changdong tidak terluka sama sekali. Meskipun inti itu memainkan peran besar, bahkan jika inti itu tidak ada, Yao Changdong pasti memiliki mantra lain. Keluarga yang memiliki warisan dari alam surga pasti memiliki banyak mantra surgawi. Mata Yao Changdong mengungkapkan ekspresi galak. Tangan kanannya membentuk segel dan inti mulai berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, Void runtuh. Wang Lin tidak ragu untuk mundur. Saat dia mundur, ruang tempatnya berada runtuh dan menyebabkan dampak yang kuat. Adegan ini menyebabkan pupil Wang Lin menyusut. Mantra surgawi, bayangkan runtuh. Tangan Yao Changdong membentuk segel dan dia mengungkapkan ekspresi kejam. Keruntuhan hebat terus bergema, Wang Lin tidak bisa berhenti sejenak saat pingsan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin suram, tapi juga tenang. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Dia langsung muncul 100 kaki di belakang Yao Changdong dan Heavenly Chop terbang ke Yao Changdong. Namun, saat Heavenly Chop mendekati Yao Changdong, inti itu tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Saat itu menyentuh Chop Surgawi, itu menyerap kekuatan Chop Surgawi. Mantra Surgawi, 19 jiwa. Yao Changdong tersentak, mengungkapkan seringai, dan meludahkan kabut putih. Semburan jeritan sengsara datang dari kabut. Ada 19 bayi di dalam kabut. Bayi-bayi ini benar-benar hitam. Mereka adalah monster saat mereka bergegas menuju Wang Lin bersama kabut. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia mundur selangkah dan bergabung dengan dunia. 19 jiwa itu terjawab, lalu mereka kembali ke Yao Changdong dan berputar mengelilinginya. Wajah Yao Changdong mengungkapkan ekspresi galak. Dia tidak ragu-ragu untuk menjangkau inti dan berteriak, aku bersedia dihukum oleh leluhur karena kehilangan inti ini untuk mematahkan mantramu. Saat dia berbicara, dia menghancurkan inti dan aura destruktif menyebar seperti badai dari inti. Kekuatan ini terlalu kuat, saat menyebar, energi asal dalam jarak 100.000 kaki mulai berputar dan berubah. Energi asal di dunia tidak lagi seimbang. Seolah-olah sepasang tangan besar terus-menerus mengaduknya. Siapapun yang tergabung di dalam harus pergi secepat mungkin kecuali mereka memiliki mantra untuk menangkal fluktuasi. Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kehampaan. Pasangan Dao Layu dengan cepat muncul. Tulang binatang buas itu mengeluarkan kilatan hantu dan aura jahat yang kuat memenuhi dunia. Ekspresi Yao Changdong sedikit berubah dan kedua tangannya membentuk segel.
19 bayi itu mulai berputar cepat di sekitar Yao Changdong dan membentuk ilusi di sekitar Yao Changdong. Ini adalah ilusi bayi besar. Setelah itu muncul, itu meraung. Namun, itu hanya mengeluarkan setengah raungan sebelum tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu dan itu berubah menjadi batu dalam sekejap. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk mundur dan segera mengeluarkan dua jiwa asal ilusi Yin. Setelah melahapnya, dia segera mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Panggil angin." Angin hitam menderu dan berkumpul di sekitar tangan kanannya. Itu langsung meluas dan padat, angin hitam muncul di sekitar Wang Lin. Tepat pada saat ini, bayi yang membatu itu roboh dan Yao Changdong keluar tanpa cedera. Dia menatap angin hitam di sekitar Wang Lin dan mencibir. Hanya kekuatan sebesar ini. Hari ini kau pasti akan mati. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangannya dan angin hitam menerjang keluar. Angin hitam menyapu bintang-bintang dan berubah menjadi naga hitam. Itu terbuka mengenai mulut dan mengeluarkan angin dingin. Yao Changdong awalnya tidak menganggap angin sebagai ancaman, tetapi tubuhnya terasa dingin dan rasanya seperti jiwa asalnya akan runtuh. Dia segera mundur karena terkejut, tetapi angin hitam mengejarnya. Ketakutan, Yao Changdong melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh angin hitam, tetapi tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, "Mantra surgawi, bencana awan." Gemuruh bergemuruh muncul entah dari mana dan awan mengelilingi Yao Changdong. Petir melintas di antara awan, membentuk perisai yang komprehensif. Namun, di bawah angin yang diledakkan oleh naga hitam, awan menghilang, mengungkapkan Yao Changdong yang ketakutan. Ini, mantra surgawi apa ini? Tubuh Yao Changdong bergetar saat dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Tangan kanannya dengan cepat menggerakkannya dan dia berteriak, "Blood Soul, 6 siklus." Setelah menggunakan mantra ini, ekspresi Yao Changdong menjadi pucat. Mantra surgawi jiwa darah ini diberikan oleh leluhur, Dewa Darah. Itu dikatakan sebagai salah satu mantra terhebat dari leluhur celestial mereka. Pada puncaknya, itu bisa mencapai 19 siklus, tetapi dengan tingkat kultivasi Yao Changdong saat ini, dia hanya bisa mengelola 6 siklus, dan bahkan itu akan menghabiskan sebagian besar energi asalnya. Darah dengan cepat mulai bergerak dan membentuk pusaran sebelum mengalir ke langit. Seperti angin puyuh merah, itu menciptakan kekuatan yang bertabrakan dengan angin. Kedua kekuatan dengan cepat membatalkan satu sama lain. Yao Changdong menatap Wang Lin yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tas pegangannya dan jimat muncul di tangannya. Dengan jimat yang diberikan leluhur kepadaku, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu miliki, kamu pasti akan mati. Dia mengangkat tangannya dan jimat itu segera terbang keluar. Ada rune kompleks yang dibentuk oleh tinta merah di jimat. Tangan Yao Changdong membentuk segel saat dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah langsung ke jimatnya. Dalam sekejap, jimat itu diwarnai merah darah dan rune itu tampak hidup. Cahaya aneh datang dari jimat dan nyala api hijau aneh mulai menyala di sudut jimat. Kaisar Celestial Jimat. Bunuh orang ini. Yao Changdong menunjuk ke arah Wang Lin, dan suaranya menunjukkan keganasannya. Jimat itu menyala dan menyerang. Itu menembus pusaran jiwa darah dan angin dingin. Itu tidak mengalami kerusakan apapun dan langsung menuju ke arah Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia sangat akrab dengan jimat ini karena hampir identik dengan dua jimat yang dimilikinya. Pada saat ini, aura yang mengejutkan pikiran Wang Lin berasal dari jimat itu. Aura ini sangat menakutkan. Aku tidak bisa menahan. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia merasakan krisis menyelimutinya. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi tidak hanya jimat itu tidak tersebar, itu bergerak lebih cepat. Di bawah momen krisis ini, Wang Lin menamparkan tas pegangannya tanpa ragu-ragu dan kereta perang pembunuh dewa terbang keluar. Dia menunjuk ke arah Yao Changdong dan kemudian juga mengeluarkan jimat. Meniru Yao Changdong, dia juga menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi. Darah esensi menyebabkan jimat juga bersinar dan terbakar terang. Itu bertabrakan dengan tasliman yang dibuang Yao Changdong dan memicu gelombang kejut yang sangat besar. Tasliman yang dibuang Wang Lin segera roboh dan berubah menjadi debu. Namun, jimat Yao Changdong tidak sepenuhnya hilang. Sebagian seukuran kuku masih tersisa. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di antara alis Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar. Dia merasakan panas dari antara alisnya seolah-olah ada api yang menyala. Kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, energi asal dan jiwa asalnya benar-benar tersegel. Ini adalah kekuatan Tato Klan Abadi terpilih. Tapi bagaimana Tato Klan Abadi terpilih bisa begitu kuat? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi teror. Semua energi asal di dalam tubuhnya tiba-tiba disegel. Saat ini dia seperti manusia. Tubuhnya segera menjadi sangat lemah.
Jika Tasan tidak mengizinkan Wang Lin duduk di lengan kirinya, Wang Lin akan segera jatuh ke ruang yang tak berujung. Di sampingnya, God Flying War Chariot berubah menjadi kupu-kupu. Itu dengan lembut mengepakkan sayapnya dan tampak tidak berbahaya. Yao Changdong tertawa. Tanpa energi asal, semua harta Wang Lin telah kehilangan efeknya dan Call the Wind juga telah menghilang. Dua jari Yao Changdong dari tangan kanannya membentuk pedang dan dia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Seorang kultivator korporeal yang berani bertarung denganku. Sumu, mati. Petik 2. Saat Yao Changdong tertawa, kecepatannya mengejutkan dan dia langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal, dan jika mereka mendarat di Wang Lin, tubuh Wang Lin tidak hanya akan runtuh, bahkan jiwa asalnya pun akan hancur. Saat Yao Changdong mendekat, kupu-kupu itu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Meskipun tidak memiliki energi asal Wang Lin lagi, itu jelas berbeda dari harta karun lainnya. Setelah diaktifkan, itu bisa beroperasi dengan sendirinya. Tubuh Yao Changdong berhenti dan dadanya meledak, menyebabkan dia terlempar ke belakang. Dia berhasil menghentikan dirinya setelah 100 kaki, tetapi kupu-kupu segera mengepakkan sayapnya sekali lagi. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat saat kupu-kupu mengepakkan sayapnya, dia mengeluarkan jimat lain. Kali ini dia tidak membuangnya dan menekannya di antara alisnya sendiri. Fluktuasi kekuatan tato yang kuat keluar dari jimat dan menyebar ke tubuh Yao Changdong. Segera, sejumlah besar tato muncul di sekitar Yao Changdong. Suara letupan bergema. Setiap kali kupu-kupu mengepakkan sayapnya, sejumlah besar tato akan roboh. Namun, dia terus bergegas dan sekali lagi mendekati Wang Lin. Saya harus membunuh Sumu. Dia hanya di tahap korporeal yang dan sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai tahap penggorengan nirvana, saya tidak akan menjadi lawannya. Bab 826 Pikiran Dewa Darah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di lengan kiri Tasan. Tasan terus mundur, mencoba membuat jarak antara mereka dan Yao Changdong. Namun, Yao Changdong terlalu cepat. Dia menutup dengan semua tato yang meledak. Niat membunuh lenyap dan diganti dengan ketenangan. Dia memejamkan mata dan bergumam, wilayah saya awalnya adalah hidup dan mati, lalu karma. Hal-hal di dunia ini bisa lolos dari hidup dan mati, tetapi tidak bisa lepas dari karma. Ada kekuatan yang tidak membutuhkan energi asal untuk digunakan. Itu bukan harta karun, tapi dao seorang kultivator. Itu juga bisa dianggap sebagai keyakinan, pemahaman. Pemahaman Wang Lin setelah 1000 tahun berkultivasi adalah domainnya. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menggunakan domainnya, yang sudah lama tidak dia gunakan. Pertempuran domain adalah pertempuran dao. Pertempuran dao selalu berubah. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran dao, hanya hidup dan mati. Wang Lin merentangkan tangannya dan dengan tenang berkata, tangan kiri saya memegang penyebab karma dunia. Tangan kanan saya memegang efek karma dunia. Ini adalah karma saya. Petik 2. Dia membuka matanya. Mata kirinya mengandung matahari dan mata kanannya mengandung bulan. Dia menatap Yao Changdong dan menunjuk ke arahnya. Penyebab karma, muncul. Ketika domainnya muncul, bintang-bintang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah semuanya telah menghilang, dan tubuh Yao Changdong tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Pada saat ini, sosok Wang Lin tumbuh tanpa batas. Seolah-olah ada cambuk di tangan Wang Lin, dan kedua ujung cambuk itu terhubung membentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah karma. Yao Changdong memiliki perasaan kuat bahwa jika dia melangkah keluar, dia pasti akan jatuh ke dalam domain Wang Lin. Bahkan jika dia berhasil membunuh Wang Lin, dia akan terjebak di domain ini. Dia takut dia akan selamanya terjebak di dalam karma dan tidak akan pernah terbangun. Pertempuran dao hanya bisa dilakukan dengan dao. Namun, jarang ada orang yang bisa menampilkan dao mereka sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit yang bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi pemahaman. Pemahaman tentang dunia, pemahaman tentang kehidupan, dan pemahaman tentang dao sendiri. Yao Changdong tidak akan pernah mengira bahwa Sumu ini dapat menampilkan daonya sendiri. Ekspresinya suram, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia duduk kurang dari 30 kaki dari Wang Lin dan menutup matanya. Bayangan emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Bayangan emas ini memiliki aura surgawi dan sangat anggun. Itu jelas itu adalah surgawi. Berjuanglah saat kamu mati. Saya akan membiarkan Anda melihat dao keluarga Yao saya. Keluarga Yao adalah keturunan surgawi. Meskipun Celestial tidak memiliki domain, keluarga saya mengubah kemuliaan sebagai keturunan mereka menjadi domain kami. Kemuliaan leluhur Celestial kita adalah dao keluarga Yao kita. Petik 2. Bayangan surgawi secara bertahap mengembun di atas Yao Changdong dan akhirnya berjalan keluar. Itu melangkah menuju lingkaran yang dibentuk oleh domain Wang Lin.
Keluarga saya percaya pada kemuliaan leluhur kami. Semua wilayah lain akan hancur di bawah kemuliaan leluhur kita. Wajah Yao Changdong dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatismenya menyebabkan langit menjadi lebih korporeal. Itulah kemuliaan masa lalu. Apa sekarang? Semua hal terkait dengan karma. Kemuliaan celestial adalah penyebab karma. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menurunkan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya. Efek karma adalah runtuhnya alam surgawi. Wang Lin dengan ringan mencengkeram tangan kanannya dan berkata, kamu bangga dengan kemuliaan, tetapi bisakah dao kamu lolos dari karma? Lingkaran karma sebelum Wang Lin mulai berputar, menciptakan pusaran. Di luar pusaran itu ada sebab karma dan di dalam pusaran itu ada akibat karma. Surgawi binasa karena mereka tidak bisa lepas dari karma. Keturunan mereka juga tidak bisa lepas dari karma. Dao Anda sangat rapuh. Jadi bagaimana jika Anda memiliki ribuan mantra surgawi dan dao kemuliaan itu? Betapa menggelikan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat dao pihak lain. Untuk menggunakan sesuatu yang ilusi seperti kemuliaan Tao dan penghormatan untuk domain, bahkan jika mencapai puncaknya, itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang leluhur mereka. Lingkaran karma tiba-tiba terbang keluar dan menyerbu bayangan langit. Saat ditutup, itu berhenti. Celestial tidak mengembangkan domain. Menggunakan energi spiritual surgawi yang kuat untuk membuka langit adalah kesalahan besar. Jika tidak, mengapa alam surgawi runtuh? Bahkan dengan seberapa kuat kaisar surgawi itu, dia masih menjadi gila ketika dia melawan surga, dan dia mati. Seberapa kuat leluhur Anda dibandingkan dengan kaisar surgawi? Kaisar surgawi yang tidak mengembangkan domain adalah penyebab karma dan kegilaannya yang menyebabkan kematiannya adalah efek karma. Patung dan kultivasi surgawi keluargamu tidak bisa menandingi kaisar surgawi. Tidak mengolah domain dan secara paksa mengambil kekuasaan dari surga menyebabkan leluhur Anda binasa. Inilah karma. Menurutku, kemuliaanmu kosong. Jika mereka dihancurkan oleh surga, di mana kemuliaannya? Yao Changdong, domain yang Anda kembangkan dan dao yang Anda percayai semuanya kosong. Nenek moyang celestial Anda meninggal, tetapi alih-alih mencari alasannya, Anda memutuskan untuk memupuk kemuliaan mereka. Dao Anda tidak hanya kosong, tetapi dao leluhur keluarga Yao Anda juga kosong. Pada akhirnya, keluarga Yaomu akan binasa. Petik 2. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan amarah dan dia batuk seteguk darah saat pikirannya terluka. Kata-kata Wang Lin seperti pedang tajam yang menusuk hatinya, membuatnya tidak bisa membantah. Setelah mendengarkan kata-kata ini, bahkan ada sedikit keraguan di hatinya. Bayangan langit di luar lingkaran karma menjadi kabur, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Anda bangga dengan kemuliaan Anda dan menggunakan kemuliaan itu sebagai dao Anda. Kemuliaan Anda hanyalah ilusi Anda sendiri. Sudahkah Anda benar-benar melihat kemuliaan leluhur Anda atau merasakan kemuliaan leluhur Anda? Semuanya baru saja dibuat oleh Anda, semuanya kosong. Anda berada di tahap awal Nirvana Skrier, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang dao Anda sendiri. Semua itu lahir dari ilusi, jadi bagaimana dia bisa melawanku? Dao saya telah banyak berubah melalui pengalaman saya dalam hidup. Rasa sakit dari kerabat yang berpisah, kebencian dari pembantaian, kepahitan kematian orang yang dicintai, dan menghapus kebencian dari putra saya yang sudah meninggal. Saya menjadi sadar akan domain hidup dan mati dan memahami dunia. Meskipun saya mengerti bahwa hal-hal yang harus hilang, saya berjalan melawan langit dan menolak untuk dikendalikan oleh takdir. Ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan domain hidup dan mati saya. Kemudian domain saya berubah dan saya memahami domain karma. Dan domain Anda hanyalah kemuliaan palsu. Kemuliaan ini telah lama lenyap bersama leluhurmu dan lenyap dengan runtuhnya alam surga. Yao Changdong, kamu salah besar. Petik 2. Tubuh Yao Changdong bergetar sekali lagi dan dia batuk seteguk darah lagi. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia seperti orang mati, dan matanya dipenuhi kebingungan. Bayangan langit di luar lingkaran karma menjadi lebih kabur. Wang Lin berteriak saat matanya menampakkan cahaya aneh, keluarga Yaomu yang ingin membunuhku adalah penyebab karma dan daomu rusak oleh domain karmaku adalah efek karma. Mengapa domain kemuliaan Anda belum rusak sebelum domain karma saya? Petik 2. Tubuh Yao Changdong bergetar dan bayangan surgawi di atasnya benar-benar hancur. Saat itu runtuh, semuanya kembali normal dan bintang-bintang muncul sekali lagi. Bagi Yao Changdong, seolah bertahun-tahun telah berlalu. Wilayah karma Wang Lin juga menghilang. Bagian jimat yang tersisa di antara alisnya telah runtuh dalam pertempuran Dao. Energi asal memenuhi tubuhnya dan dia bergegas keluar. Pada saat ini, kupu-kupu di sebelahnya dengan lembut mengepakkan sayapnya. Tubuh Yao Changdong runtuh dan bahkan tas pegangannya roboh di bawah kekuatan destruktif ini. Semua jejak dirinya terhapus dari dunia. Ketika energi asal Wang Lin kembali, wajahnya menjadi pucat dan batuk seteguk darah.
Pertempuran Dao terlalu berbahaya, jadi dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dao seseorang pasti tidak serapuh yang dia katakan. Hanya saja hati Dao Yao Changdong tidak stabil karena belum cukup mengalami kehidupan. Dia seperti bunga terlindung yang belum diuji oleh angin dan hujan sungguhan. Dibandingkan dengan dia, para pembudidaya di tingkat budidaya yang sama di sistem bintang aliansi jauh lebih kuat. Bagaimanapun, dalam sistem bintang aliansi, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Bagaimana dengan seorang guru? Mereka tidak bisa melindungi Anda sama sekali. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan mati. Itu adalah hukum rimba, dan pembantaian adalah hukum langit. Selain dari beberapa orang yang terbatas, para pembudidaya sistem bintang Alheaven bahkan tidak bisa membayangkan kegelapan sistem bintang aliansi. Jika Anda menempatkan mereka di sistem bintang aliansi, akan sulit bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup. Kecuali kultivasi mereka cukup kuat untuk mengabaikan semua aturan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menarik hartanya dan tasan kembali ke bayangannya. Dia menyeret tubuhnya yang lemah, tetapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Keluarga Yao, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Wang Lin mengambil langkah dengan tatapan tajam dan dingin. Riak muncul di bawah kakinya saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang tanpa jejak. Namun, saat dia menghilang, riak muncul di dekatnya dan seorang wanita dingin yang mengenakan pakaian putih berjalan keluar. Dia sangat cantik dan bisa dibilang sempurna. Ekspresinya yang dingin, sementara itu akan menyebabkan orang mundur, juga akan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Dia sedikit mengernyit dan dengan satu langkah dia menghilang saat dia bergabung dengan dunia dan mengejar Wang Lin. Pada saat ini di domain timur di planet Merah Darah. Ada kuil leluhur yang besar dan, Yao, yang garang diukir di atas sebatang kayu besar. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam kuil. Alisnya menekuk dan merah padam. Di belakangnya ada token. Masing-masing mengeluarkan energi asal yang kaya. Pada saat ini, salah satu token di bagian bawah retak dan kemudian terbelah menjadi dua. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Dia melihat token yang hancur dan bergumam, seseorang akhirnya mati, Wang Lin dari sistem bintang aliansi, saya ingin melihat berapa banyak yang bisa Anda bunuh. Jangan mengecewakan orang tua ini, Dewa Darah. Mata lelaki tua itu memberikan tatapan suram. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ujung jarinya, gas putih keluar dari token dan memasuki lengan bajunya. Terus membunuh. Bab 827 Yao Bingyun. Riak muncul di area terang dan berbintang di sistem bintang Alheaven. Langkah Wang Lin terhuyung dan wajahnya pucat. Pertempuran dengan Yao Changdong terlalu berbahaya. Jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Yao Changdong layak menjadi kultivator Nirvana Skrier tahap awal yang sesungguhnya. Jarak di antara kita sangat besar. Namun, jika saya berada di tahap Nirvana Skrier, membunuhnya tidak akan sulit. Mata Wang Lin tajam. Dia tidak bisa tetap menyatu dengan dunia terlalu lama. Sekarang dia telah muncul, dia dengan cepat terbang. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi tanpa ragu-ragu. Saat ini saya perlu mencari tempat untuk pulih. Setelah aku pulih, aku akan memberi keluarga Yao lebih banyak masalah. Petik 2. Saat sosok Wang Lin menghilang, riak muncul dan kecantikan dingin keluar. Setelah dia muncul, dia mengerutkan kening, melihat kemana Wang Lin menghilang, dan dengan lembut berkata, menggunakan pembengkokan ruang 2 kali berturut-turut. Pemahaman Sumu tentang energi asal dunia ini sangat kuat. Petik 2. Jika ada seseorang yang mengenal keluarga Yao di sini, mereka akan mengenalinya. Namanya Yao Bingyun, dan di domain timur dia dianggap sebagai salah satu dari 3 burung phoenix. Ice Phoenix Yao Bingyun. Dia bisa dianggap sebagai 3 teratas dalam hal tingkat kultivasi di antara generasi ketiga keluarga Yao. Ekspresinya selalu dingin. Bahkan ketika menghadapi anggota keluarganya sendiri, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Bakatnya tidak besar di dalam keluarga Yao, tapi pengejaran daunnya di luar imajinasi. Untuk mengejar daunnya sendiri, setelah dia mencapai tahap ascendan, dia mulai mengembangkan mantra surgawi Soul Seal. Mantra surgawi ini menyegel indera jiwa asal. Matamu tidak bisa melihat, mulutmu tidak bisa bicara, telingamu tidak bisa mendengar, dan hidungmu tidak bisa mencium. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 mantra terlarang keluarga Yao. Sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang untuk mengembangkannya. Alasan terpenting mengapa ini dianggap mantra terlarang adalah karena jika Anda sedikit ceroboh saat mengolah mantra ini, Anda akan terjebak dalam segel dan mati. Selama berabad-abad, banyak anggota keluarga Yao meninggal karena mengolah mantra ini, jadi secara bertahap, semakin sedikit orang yang mengolahnya. Yao Bingyun tetap dalam kondisi ini dan melakukan penanaman pintu tertutup selama 500 tahun di planet es keluarga Yao.
Setelah meninggalkan kultivasi pintu tertutup, dia menjadi lebih dingin, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah meleleh. Kemanapun dia pergi, dia akan merinding. Hidupnya didedikasikan untuk Dao dan tekadnya tak terbayangkan. Di antara generasi ketiga keluarga Yao, hanya 2 orang yang memahami pembengkokan tata ruang. Yao Bingyun adalah salah satunya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada orang lain. Setelah menarik pandangannya, dia mengambil satu langkah ke depan dan terus mengejar dengan ekspresi dingin. Pengejaran ini berlangsung selama 10 hari. Wang Lin akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menjadi lebih berhati-hati. Selama 10 hari ini, Yao Bingyun terus mengejarnya. Awalnya, karena amarahnya, dia tidak akan terlibat dalam masalah keluarga ini. Jika dia punya waktu, dia lebih suka menghabiskannya dalam kultivasi pintu tertutup untuk memahami surga. Namun, leluhur keluarga Yao, Dewa Darah, telah mengatakan sesuatu ketika dia melepaskan perintah surga. Siapapun yang secara pribadi membunuh Sumu dapat menggunakan seluruh kekuatan keluarga Yao untuk melakukan satu hal. Inilah akar mengapa Yao Bingyun memutuskan untuk bertindak. Kakak, aku harus menyelamatkanmu. Yao Bingyun menggigit bibir bawahnya saat dia menghilang ke dalam kehampaan dan terus mengejar. Selama 10 hari ini, berita kemunculan Sumu dengan cepat menyebar, terutama bagaimana beberapa keluarga telah membentuk tim beranggotakan 28 orang untuk mencegatnya. Pada akhirnya, Sumu membunuh 26 orang dan hanya 2 yang berhasil melarikan diri. Insiden ini menimbulkan kehebohan besar. Beberapa orang yang agak lupa nama Sumu mengingat semua rumor tentang Sumu di alam surgawi petir. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di antara 28 orang, ada 3 korporeal yang, 9 ilusori yin, dan 16 puncak pembudidaya ascendan. Dengan tim ini, Sumu masih bisa dengan mudah membantai mereka. Bahkan di antara 2 yang berhasil bertahan hidup, ketika salah satu dari mereka kembali, dia segera mengumumkan bahwa keluarga kultivasinya dan planet tidak akan berpartisipasi dalam masalah antara Sumu dan keluarga Yao. Orang lain adalah kultivator korporeal yang dia bahkan dalam keadaan yang lebih buruk dan jiwa asalnya rusak. Begitu dia kembali, dia segera pergi ke kultivasi tertutup dan juga mengumumkan dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Rangkaian berita ini benar-benar membangkitkan ingatan Sumu dari benak para pembudidaya sistem bintang Al-Heaven. Pada saat yang hampir bersamaan, berita tentang generasi ketiga keluarga Yao Yao Changdong, seorang kultivator Nirvana Skrier tahap awal, dibunuh oleh Sumu bocor. Itu memicu badai yang melanda sistem bintang Al-Heaven. Di bawah perintah surga keluarga Yao, orang yang dikirim untuk membunuh malah dibunuh. Selain mengejutkan para pembudidaya, itu membuat mereka lebih mengingat nama Sumu. Demikian pula, keluarga Yao menanggapi dengan sangat cepat. Banyak anggota keluarga dan keluarga kultivasi yang mereka hubungi dengan cepat berkumpul menuju domain barat. Ada begitu banyak orang sehingga mereka membentuk blokade yang terus diperketat saat mereka mendekati daerah tersebut. Pada saat ini, Wang Lin sangat berhati-hati sambil terus menyatu dengan dunia. Dia tidak melakukan momen jarak jauh dalam upaya untuk kehilangan orang yang juga bisa bergabung dengan kata yang mengejarnya. Meskipun dia tidak melihat pengejarnya, perasaan dikejar sangat dalam. Wang Lin memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan tidak muncul. Sebaliknya, dia terus mengubah arah. Alhasil, mereka berlomba-lomba melihat siapa yang punya pemahaman lebih dalam. Siapapun yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dapat tetap menyatu dengan dunia lebih lama. Jika orang lain keluar lebih dulu, Wang Lin akan berinisiatif dan tidak akan membiarkan mereka mengetahui lokasinya. Wang Lin mengalami penggabungan dengan dunia dalam waktu yang lama ketika Master Flamespark mengendalikan tubuhnya. Saat ini dia mengatupkan giginya dan bisa tetap menyatu dengan dunia. Waktu perlahan berlalu. Meskipun pemahaman Yao Bingyun sangat mendalam, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami Wang Lin. Setelah hari ke-16, dia tidak tahan lagi dan muncul dari kehampaan. Saat dia muncul, Wang Lin, yang dia kunci dengan akal ilahi saat bergabung dengan dunia, menghilang. Ekspresi Yao Bingyun tampak tenang saat tangannya menyentuh tas dan cermin kecil segera muncul. Tangan kirinya membentuk segel seolah-olah dia sedang memprediksi sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet budidaya yang ditinggalkan antara perbatasan domain barat dan utara. Ketika dia muncul, wajahnya tidak berwarna. Bagaimanapun, dia terluka parah dan kemudian dipaksa lari untuk waktu yang lama. Selain itu, dia harus bergabung dengan dunia untuk jangka waktu yang lama, sehingga membuat luka-lukanya semakin parah. Pada saat ini, matanya bersinar, dan setelah dia memastikan bahwa pengejarnya telah benar-benar tertinggal, dia menghela nafas lega. Keluarga Yao pasti sudah meluncurkan rencana mereka. Mulai sekarang, setiap langkah akan sulit.
Tubuh Wang Lin berkedip-kedip saat dia menuju ke planet budidaya yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang datang dari planet ini dan ada reruntuhan di mana-mana. Jelas sudah bertahun-tahun lamanya sejak planet ini berada di puncaknya. Wang Lin menemukan baskom di planet ini, dan setelah duduk, dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa segera berkibar dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi area tersebut. Setelah melakukan banyak batasan, dia menutup matanya. Di belakangnya, Tasan keluar dari bayangannya dan duduk di sampingnya. Lengan kanan Tasan patah, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan dia tampak putus asa. Wang Lin tahu bahwa dia sedang terdesak waktu. Dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya sehingga dia bisa tetap dalam kondisi puncak. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan hidup. Saat berkultivasi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah kabut hitam. Jiwa asal ilusori Yin segera ditangkap. Sebelum jiwa bisa memohon belas kasihan, Wang Lin menghancurkannya dan melahap energi asal. Sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia meraih jiwa asal lain dan melahapnya. Dia mengoperasikan energi di dalam tubuhnya dan terus menyerapnya. Setelah 6 jam dan 4 jiwa asal, gelombang energi asal yang kuat melonjak di dalam tubuh Wang Lin. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian tangan kanannya terulur dan banyak kantong pegangan muncul. Tas-tas pegangan ini milik orang-orang yang dia bunuh. Tanpa berpikir banyak, Wang Lin menghapus rasa ilahi pada masing-masing dari mereka dan mengambil semua harta karun. Dia menghancurkan semuanya dan mencampurkan cairan yang meleleh ke dalam tasan. Ada berbagai macam harta karun di dalam tas ini. Saat ini, mereka semua dihancurkan oleh Wang Lin untuk memperbaiki tubuh Tasan. Setelah 2 hari berlalu, tulang-tulang Tasan telah pulih. Meski dia masih agak lemah, itu bukan lagi masalah serius. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia terbang ke udara. Tasan dengan cepat mengikuti dan bergabung ke dalam bayangan Wang Lin. Saat Wang Lin terbang ke udara, tangan kanannya terulur. Kabut hitam dengan cepat berkumpul dan membentuk bendera besar di tangannya. Dengan menjabat tangannya, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Tepat pada saat ini, sosok menawan Yao Bingyun muncul di luar planet tempat Wang Lin pulih. Wajahnya dingin saat dia mengeluarkan cermin dan melihatnya. Gambar di dalam cermin adalah Wang Lin yang terbang ke langit. Ekspresinya dingin saat dia mengangkat tangannya dan menekan cermin dengan jarinya. Namun, cermin itu pecah sebelum jarinya bisa menekan. Niat membunuh keluar dari planet ini, dan pusat dari semuanya adalah Wang Lin. Dia seperti pedang terhunus saat dia keluar dari planet ini. Bola guntur ungu mengelilingi Wang Lin dan membuatnya lebih cepat. Dalam sekejap, dia keluar dari planet dan langsung menuju Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun masih tenang dan dia menatap Wang Lin yang mendekat dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Kristal es biru dengan cepat mengembun di jarinya. Yao Bingyun dengan lembut berkata, "Ice Break." Dengan ujung jarinya, aura dingin menyebar seperti orang gila. Saat suara berderak bergema, ruang mulai membeku mulai dari jari Yao Bingyun dan dengan cepat menyebar. Murid Wang Lin menyusut, tapi dia tidak mundur. Semua guntur di tubuhnya menyebar dan bertabrakan dengan es yang mengganggu. Bab 828 Tuan Setan. Boom, 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 serangkaian suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Semua bola guntur Wang Lin runtuh dan es yang mengganggu berhenti sebentar. Tepat pada saat ini, ada kilatan dari bayangan Wang Lin saat Tasan melangkah keluar. Dia mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka dan tidak ragu-ragu untuk meninju es. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan Call the Wind dengan cepat muncul. Angin hitam terbentuk dan terbang menuju Yao Bingyun. Wang Lin selalu kejam terhadap musuhnya, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita. Angin hitam menyapu daerah tersebut, menyebabkan es segera runtuh dan menghilang. Tinju Tasan langsung mengarah ke Yao Bingyun setelah esnya runtuh. Ekspresi Yao Bingyun masih tetap dingin tanpa perubahan apapun. Saat Tasan mendekat, dia membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, "Darah runtuh." Tasan tiba-tiba gemetar dan sejumlah besar darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dari kabut darah. Dia tidak bisa melepaskan pukulan itu sama sekali sebelum didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat kembali ke bayangan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin juga merasakan kekuatan aneh mengembun dari segala arah. Kekuatan ini menyebabkan semua darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Seolah-olah darahnya akan mendidih dan mengalir keluar dari tubuhnya. Niat membunuh melintas di matanya dan Wang Lin mencengkeram tangannya. Angin hitam segera mengembun menjadi naga hitam. Naga hitam itu menghembuskan udara dingin ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap angin dingin yang datang dari naga hitam dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tepat pada saat ini, Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan dunia.
Musuhnya juga bisa bergabung dengan dunia, jadi taktik pertempuran yang dia gunakan sebelumnya tidak berpengaruh pada wanita ini. Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri dengan cepat. Wang Lin mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Yao Bingyun ingin mengejarnya, tapi angin dingin yang ditiup naga hitam itu di luar dugaannya. Bahkan ketika dia bergabung dengan dunia, dia tidak bisa menghindarinya. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan kedinginan saat tangannya membentuk segel dan inti biru segera muncul di hadapannya. Intinya sangat cerah dan warnanya cerah. Saat itu muncul, itu disambut dengan angin dingin. Setelah serangkaian suara berderak, angin dingin menghilang. Namun, inti biru itu meredup seolah-olah kehilangan semangatnya. Ekspresi Yao Bingyun berubah suram dan dia meraih inti biru. Dia menatap di mana Wang Lin menghilang dan terus mengejar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan pengejaran tanpa henti, dia masih belum berhasil mencegah pihak lain melarikan diri. Saat ini, Yao Bingyun memasang ekspresi dingin. Perasaan ilahi menyebar saat dia bergabung dengan dunia untuk mencari fluktuasi. Setelah Wang Lin bergabung dengan dunia, dia langsung menuju domain utara. Dia punya rencana besar. Ada sungai bintang antara domain barat dan utara. Setelah Anda melewati area ini, Anda akan memasuki domain utara. Namun, ada banyak pembudidaya di perbatasan ke domain barat. Pada saat ini, ada juga sejumlah besar pembudidaya yang berkumpul di domain barat. Selain anggota keluarga Yao, sejumlah besar orang dibawa oleh keluarga Yao. Para pembudidaya dari domain barat menyumbang lebih dari setengah pembudidaya di sini. Orang-orang ini bertekad bahwa Wang Lin pasti akan mati, jadi mereka secara alami tidak khawatir tentang pembalasan Wang Lin. Mereka semua dimobilisasi untuk mendapatkan hadiah keluarga Yao. Sebenarnya, tidak banyak orang dari keluarga Yao. Ada banyak orang yang memblokir daerah tersebut, dan beberapa orang terus-menerus mengganggu energi asal di daerah tersebut untuk mencegah orang lewat. Tubuh Wang Lin muncul 5.000 km jauhnya dari Sungai Bintang dan dia menatap dengan muram pemandangan di depannya. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa merasakan riak yang kuat. Dengan banyaknya pembudidaya yang mengganggu energi asal di daerah tersebut, bahkan jika dia bergabung dengan dunia, dia tidak dapat memastikan bahwa dia dapat melewatinya dengan aman. Begitu dia dipaksa untuk muncul di tengah jalan dan diserang oleh semua pembudidaya, Wang Lin tahu dia akan mati. Keluarga Yao. Wang Lin mengatupkan giginya, lalu dia berbalik dan menghilang. Tepat pada saat ini, beberapa indera ilahi dengan cepat bergegas, dan salah satunya tidak ragu-ragu untuk mengganggu energi asal di daerah tersebut. Ada raungan dari kejauhan saat sejumlah besar pembudidaya bergegas. Energi asal terganggu, menyebabkan tubuh Wang Lin muncul sejauh 10,0 kaki. Ekspresinya menjadi lebih suram dan dia dengan cepat melarikan diri. Sumu ada di sini. Sumu ada di sini, bunuh. Sumu, dia adalah Sumu. Teriakan datang dari segala arah dan para kultivator mengenakan semua jenis pakaian ke arahnya. Yang menggelikan adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Anggota keluarga Yao yang asli ada di belakang, dengan dingin mengawasi semuanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih cerdas. Dari sudut pandang keluarga Yao, menggunakan hadiah untuk ditukar dengan bantuan berbagai keluarga kultivasi dapat menghemat banyak energi mereka. Dari pandangan keluarga kultivasi, itu sama. Karena banyak keluarga kultivasi telah bergabung, maka Sumu pasti akan mati. Selama mereka bergabung dalam pertarungan, mereka akan mendapatkan keuntungan, dan jika mereka membunuh Sumu, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, mengapa tidak bertindak? Saat Wang Lin terus mundur, sejumlah besar riak muncul di bawah kakinya. Tatapannya dingin saat dia menyapu orang-orang yang mengejarnya dan mengukir penampilan mereka di benaknya. Saat berbagai mantra dan harta dari para pembudidaya itu mendekat, Wang Lin menghilang saat dia bergabung dengan dunia. Meskipun ada banyak gangguan energi asal di depannya, jika Wang Lin mundur daripada bergerak maju, tidak akan ada banyak gangguan. Keluarga Yao, jika saya tidak membalas dendam, saya tidak bisa menyebut diri saya seorang kultivator yang menentang surga. Ada juga keluarga kultivasi yang membantu keluarga Yao. Jika bukan karena mereka terpikat oleh hadiah, keluarga Yao tidak bisa membentuk pengepungan seperti ini. Wang Lin mencibir saat dia menghilang. Ketika para pembudidaya yang bergegas melihat cibiran Wang Lin, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Niat dan ekspresi membunuh yang kuat ini hanya berarti bahwa Wang Lin akan memulai pembantaian. Karena kalian semua ingin menyegelku, maka datanglah. Wang Lin bergabung dengan dunia dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, aura Yao Bingyun dengan cepat mengunci Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mundur.
Sosoknya muncul sekali lagi di domain barat, dan ada planet budidaya di hadapannya. Wang Lin tidak tahu namanya, tetapi setelah dia muncul, dia mengambil langkah maju dan memindainya dengan akal ilahi. Tidak ada pembudidaya di atas puncak tahap akhir ascendan di planet ini. Ini pertanda jelas. Dengan seberapa kaya energi spiritual dari planet kultivasi ini, tidak mungkin untuk tidak memiliki penggarap ilusori yin atau lebih tinggi. Orang-orang ini pasti telah berpartisipasi dalam kelompok yang memburunya. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Pada saat seperti ini, jika banyak pembudidaya ilusori yin hilang, ini adalah satu-satunya jawaban. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia bergegas keluar. Setiap kali dia bertemu dengan seorang kultivator pada tahap transformasi jiwa atau di atasnya, dia akan menjentikkan jarinya tanpa ragu-ragu. Jika kamu berpartisipasi dalam masalah antara aku dan keluarga Yao, maka kamu harus waspada dengan balas dendamku. Jika saya tidak memaksa keluarga ini pergi, maka hanya lebih dari mereka yang akan berpartisipasi dalam masalah ini. Satu-satunya cara untuk menangani masalah ini adalah dengan mengejutkan mereka. Dan cara terbaik untuk mengejutkan mereka adalah dengan membantai planet mereka. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bukan orang yang baik, dan pada saat ini, dia terjebak di domain barat oleh keluarga Yao dan para pembudidaya ini. Jika dia tidak menjadi lebih tanpa belas kasihan, maka begitu mereka mendekat, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Selain itu, yang membuat Wang Lin lebih cemas adalah ahli sejati keluarga Yao dan keluarga lainnya. Bahkan seorang pembudidaya yang telah melangkah ke tahap penggorengan nirvana akan sulit ditolak oleh Wang Lin. Alasan mengapa planet Donglin begitu terkenal dan mengapa pikiran orang akan bergetar setiap kali namanya disebutkan adalah karena setiap kali keturunan generasi itu muncul, siapapun yang memprovokasi orang itu akan membantai planet mereka. Hanya dengan membuat mereka membayar harga darah, mereka semua akan ingat. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, tetapi sekarang dia terpaksa melakukan ini. Hanya dengan melakukan ini dia dapat membuat semua keluarga kultivasi yang berpartisipasi karena retret hadiah. Tidak ada tangisan. Wang Lin bergerak melintasi planet ini seperti angin puyuh yang merenggut nyawa. Setelah kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, dia bergabung dengan dunia dan menghilang. Dia meninggalkan planet kultivasi ini hanya dengan sungai darah dan tidak ada satupun pembudidaya di atas tahap transformasi jiwa yang tersisa. Sedangkan untuk manusia, Wang Lin tidak melukai satupun dari mereka. Wang Lin juga tahu bahwa orang-orang di bawah tahap transformasi jiwa tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, jadi dia tidak bertindak melawan mereka. Sebelum dia pergi, dia mengangkat tangannya dan menekan tanah. Setelah suara gemuruh yang keras, dua kata besar muncul di tanah. Sumu. Setelah Wang Lin pergi, riak segera muncul dan Yao Bingyun keluar. Ketika dia melihat planet budidaya, ekspresinya menjadi sangat suram. Kemudian niat membunuh melintas di matanya dan dia terus mengejar. Mata Wang Lin memerah ketika dia muncul di berbagai tempat di seluruh domain barat. Setiap dia muncul, pasti ada planet di sebelahnya. Jika semua kultivator ilusori yin ada di sana, dia akan berbalik dan pergi. Namun, jika tidak ada pembudidaya ilusori yin di planet ini, itu berarti mereka terlibat dalam pengejarannya, jadi pertumpahan darah akan terjadi di planet ini. Kalian semua memaksaku. Anda semua mengejar untuk membunuh saya tanpa alasan selain hadiah keluarga Yao adalah penyebab karma, saya membantai planet Anda adalah efek karma. Wang Lin tidak suka membunuh, tetapi sekarang dia dipaksa dan dia tidak punya pilihan lain. Dalam kurun waktu 30 hari yang singkat, badai berdarah melanda domain barat. Berita yang membuat marah semua pembudidaya tetapi juga membuat mereka takut pada saat yang sama menyebar. Lusinan planet budidaya memiliki semua transformasi jiwa dan pembudidaya di atasnya dibantai. Satu-satunya yang tersisa adalah dua kata, sumu, yang terukir dengan dalam di tanah. Ini adalah balas dendam. Ini adalah balas dendam total terhadap keluarga yang terlibat. Perilaku seperti ini berada di jalur iblis. Tuan Iblis. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya lebih dulu, tetapi gelar ini diberikan pada Wang Lin. Kamu harus membayar harga untuk berpartisipasi dalam masalah antara aku dan keluarga Yao. Bab 829 kematian binasa formasi. Balas dendam telanjang ini dengan cepat meningkat. Itu seperti sambaran petir yang melanda para pembudidaya yang memburu Wang Lin dan membuat pikiran mereka bergetar. Fakta bahwa Wang Lin tidak membunuh transformasi jiwa atau di bawah pembudidaya berarti bahwa Wang Lin masih meninggalkan jalan keluar bagi mereka. Namun, makna berdarah di balik tindakan ini terbukti dengan sendirinya. Jika mereka terus berpartisipasi dalam masalah ini, maka mereka yang berada di bawah tahap transformasi jiwa akan dibunuh.
Badai amarah yang tak terhitung jumlahnya segera meletus. Para pembudidaya yang keluarganya dibantai tampaknya sudah gila. Mereka tidak mundur dan bersumpah untuk membalas dendam pada Sumu. Namun, lebih banyak keluarga kultivasi menjadi ragu-ragu, terutama keluarga kultivasi dari domain barat. Tidak pasti siapa yang memimpin, tetapi segera mereka semua diam-diam pergi dan kembali ke planet kultivasi mereka. Tiba-tiba, blokade di domain barat tiba-tiba menipis. Banyak keluarga kultivasi mengevaluasi balas dendam berdarah Wang Lin, dan setelah waktu yang lama, mereka perlahan mundur. Lagi pula, membuat junior mereka menghadapi kematian hanya untuk beberapa keuntungan dari keluarga Yao berada di luar garis batas mereka. Lebih penting lagi, tindakan Wang Lin menyebabkan para kultivator yang minat utamanya adalah keluarga mereka ini merasa dingin di hati mereka. Mereka bisa merasakan kegilaan dari Wang Lin. Jika mereka melanjutkan, mereka tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Selain keluarga domain barat, keluarga dari domain lain mulai ragu, tetapi tidak banyak yang tersisa. Bagaimanapun, keluarga mereka tidak berada di domain barat. Bagi mereka, Sumu ini pasti akan mati dan dia hanya berjuang sebelum kematiannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia masih di domain barat. Karena dia tidak bisa pergi, tidak perlu berbicara tentang balas dendam. Meskipun demikian, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan blokade di domain barat telah berkurang. Namun, selama periode waktu ini, dia juga bisa merasakan bahwa wanita yang bisa menyatu dengan dunia semakin dekat dan dekat. Ada beberapa kali di mana dia hampir menyusul. Wang Lin mengerutkan kening. Pengejaran pihak lain terlalu dekat. Ruang di domain barat tempat Wang Lin bisa bergerak juga dengan cepat menyusut. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk menyerang, dia akan ditempatkan di tempat yang berbahaya. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan dia mengerutkan kening. Niat membunuh yang telah memadat selama beberapa hari ini sangat kuat. Seolah-olah itu bisa berubah menjadi jasmani. Wanita yang mengejarku setidaknya berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Aku tidak bisa membunuhnya dengan kekuatanku sendiri, jadi ini agak merepotkan. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Saat dia menghilang, Yao Bingyun keluar dari kehampaan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setelah melihat ke kejauhan, dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Dia mengambil langkah dan bergabung dengan dunia untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergabung dengan dunia dengan tujuan untuk kehilangan Yao Bingyun. Dengan dia mengejarnya, dia tidak bisa pergi sama sekali. Dengan tetap menyatu dengan dunia hingga melukai dirinya sendiri, Wang Lin akhirnya berhasil membuat Yao Bingyun kehilangan jejaknya. Namun, ini membutuhkan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, blokade yang dibentuk oleh para pembudidaya di domain barat telah menyusut banyak, seperti lingkaran yang terus menyusut. Niat membunuh yang kuat telah berkumpul di dalam blokade. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan debu di angkasa terlempar kembali. Setelah menghentikan pengejaran Yao Bingyun untuk sementara, Wang Lin muncul di samping planet yang ditinggalkan tanpa tanda-tanda kehidupan. Setelah melihat lebih dekat ke planet, mata Wang Lin bersinar terang dan dia bergumam, "Saya akan menggunakan yang ini." Wang Lin tahu bahwa dia sedang terdesak waktu. Selain bisa menyatu dengan dunia, wanita yang mengejarnya juga punya metode prediksi untuk bisa menemukan lokasinya. Akibatnya, dia harus bekerja cepat dalam waktu singkat yang berhasil dia dapatkan. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju planet yang ditinggalkan ini. Pembatasan ini segera menghilang saat mereka mendarat di planet ini. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus mengelilingi planet dan menempatkan batasan. 1 jam kemudian, ekspresinya agak pucat. Dengan satu langkah, dia tiba di planet ini. Itu dipenuhi dengan reruntuhan, bumi retak, dan semua lautan telah mengering. Setelah Wang Lin mendarat, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa muncul. Dengan goyangan tangannya, bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam yang tersebar di seluruh planet. Di dalam kabut hitam adalah leluhur darah, yang matanya tertutup. Ada segel yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dan dia dikelilingi oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera jiwa. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menjangkau dan mengambil jiwa asal ilusori Yin. Setelah menghancurkannya, tangan kirinya membuat pembatas. Jiwa asal ilusori Yin bergetar dan mengungkapkan tatapan dingin yang menakutkan. Wang Lin melemparkan jiwa asal dan menghilang ke planet. Wang Lin terengah-engah. Sebelum Li Yuan pergi, dia mengajari Wang Lin semua batasan pemusnahan. Meskipun dia tidak memiliki warisan dan dengan demikian tidak dapat menggunakan banyak dari mereka dan kekuatan mereka kurang, masih ada beberapa yang dapat dia gunakan. Formasi 9 kematian Perish adalah salah satunya. Itu juga disebut salah satu dari 3 larangan besar yang dilarang oleh Li Yuan. Formasi ini tidak membutuhkan hati yang terbatas, itu membutuhkan jiwa asal dalam jumlah besar.
Meskipun Li Yuan dapat menggunakan formasi ini, persyaratannya terlalu ketat, jadi dia tidak pernah benar-benar menempatkannya sebelumnya. Ekspresi Wang Lin agak pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia terus merebut jiwa asal. Dia tidak memiliki banyak jiwa asal ilusori Yin, karena kebanyakan dari mereka dimangsa olehnya. Dia memutuskan untuk menggunakan jiwa asal Ascendan sebagai gantinya. Dia terus membatasi mereka dan melemparkannya ke planet ini. Beberapa jam kemudian, wajah Wang Lin semakin pucat. Matanya berbinar dan dia menatap jiwa asal Blood Ancestor. Setelah ragu-ragu sedikit, matanya menunjukkan tatapan yang tegas. Dia meraih jiwa asal leluhur darah dan menempatkan batasan di antara alis. Namun, dia tidak membuangnya ke planet dan membiarkannya tetap berada di dalam kabut hitam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin langsung tenggelam ke kedalaman planet. Dia menarik semua auranya, tidak meninggalkan satupun yang bocor, dan bahkan menggunakan batasan yang diajarkan Li Yuan untuk menyembunyikan dirinya. Pembatasan persembunyian ini sangat misterius. Ketika Li Yuan menggunakannya, Wang Lin tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, itu tidak sempurna jika seseorang tidak memiliki hati yang membatasi. Kalau begitu, masih ada kemungkinan terdeteksi oleh orang lain. Inilah mengapa Wang Lin tidak menggunakan ini ketika dia dikepung. Dia tenggelam ke kedalaman planet dan duduk. Niat membunuh melintas di matanya dan dia bergumam, keluarga Yao dan keluarga kultivasi yang mengejarku, aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Ini hanyalah pendahuluan. Petik 2. Saat dia mencibir, Wang Lin menutup matanya. Dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun auranya. Seolah-olah dia telah bergabung dengan planet budidaya. Waktu berangsur-angsur berlalu. 3 hari kemudian, blokade di domain barat terus menyusut. Pada hari ini, gelombang pertama pembudidaya tiba di planet tempat Wang Lin bersembunyi. Ada seorang wanita di depan semua pembudidaya itu, dia adalah Yao Bingyun. Ekspresinya dingin saat tangan kanannya membentuk segel seolah-olah dia sedang memprediksi sesuatu. Pandangannya tertuju pada planet tempat Wang Lin bersembunyi, kemudian matanya bersinar dan dengan dingin berkata, Sumu ada di sini. Di belakang Yao Bingyun adalah 2 anggota keluarga Yao, 1 pria dan wanita. Mereka memiliki ekspresi santai dan pria itu tersenyum. Orang ini pasti menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi dan menempatkan semacam formasi di sini. Saat pemuda itu berbicara, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menuju ke planet. Yao Bingyun sedikit mengernyit dan mengikutinya. Keluarga kultivasi yang bersama mereka juga menuju ke planet ini. Namun, semua orang, termasuk pemuda itu, berhenti di luar planet. Tidak ada yang benar-benar memasuki planet ini. Pemuda itu tersenyum dan dengan keras berkata, rekan penggarap, tolong bantu keluarga Yao saya menghancurkan planet ini sehingga tidak peduli perangkap apa yang dia buat, dia akan dihancurkan bersama dengan planet ini. Para pembudidaya sekitarnya semua setuju, dan tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat mulai menyerang planet ini. Dalam sekejap, segala macam mantra energi asal jatuh di planet yang ditinggalkan. Gemuruh keras bergema di seluruh bintang dan potongan-potongan besar planet jatuh, membuatnya seolah-olah akan runtuh. Yao Bingyun mengerutkan kening. Dia telah mengejar Wang Lin untuk waktu yang lama sekarang, jadi dia tahu betapa cerdiknya dia. Dia pasti tidak akan meninggalkan celah sebesar itu. Ketika sejumlah besar pembudidaya menyerang, sejumlah besar kerikil menyebar dan mulai menyebar. Retakan besar muncul di planet ini seperti ngarai yang dalam. Ketika pemuda dari keluarga Yao mulai menggunakan mantra surgawi, keruntuhan planet semakin parah. Fluktuasi padat menyebar dan secara bertahap, sejumlah besar energi pedang datang dari kejauhan saat gelombang pembudidaya lain tiba. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka mulai menyerang planet yang rusak itu tanpa bertanya apa-apa. Yao Bingyun mengerutkan kening lebih keras. Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan planet ini terus runtuh dan sejumlah besar kerikil menyebar. Hal ini menyebabkan hampir seluruh areal dikelilingi oleh kerikil. Pada akhirnya, ada ledakan yang menghancurkan bumi dan riak yang kuat menyebar. Planet ini benar-benar runtuh. Keruntuhan ini dipenuhi aura penghancur yang bisa membunuh semua yang ada di dalamnya dalam sekejap. Kerikil dalam jumlah besar telah menyebar dari benturan dan keruntuhan planet menyebabkan energi asal di sekitarnya terdistorsi. Aura kematian menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, saat suara keras menyebar, lebih banyak sinar cahaya terbang dari kejauhan. Kelompok pembudidaya lain telah tiba. Rasa tidak enak di hati Yao Bingyun semakin kuat. Dia tiba-tiba melihat sekeliling dan melihat potongan-potongan kerikil tersebar dalam radius 100.000 kaki. Seolah-olah kerikil ini telah mengelilingi para pembudidaya. Sesuatu yang salah. Mata Yao Bingyun menyipit dan hendak memperingatkan mereka. Namun, tepat pada saat ini, sinar petir ungu tiba-tiba muncul di satu kerikil terjauh.
Setelah muncul, itu dengan cepat terhubung dengan kerikil lain. Ini tidak berakhir. Dalam sekejap, ada kilatan petir yang datang dari semua kerikil. Dalam sekejap, semua kerikil dalam jarak 100.000 kaki terhubung dengan petir. Saat suara berderak bergema, itu membentuk sangkar petir di dalam area 100.000 kaki. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat. Pada saat para pembudidaya menyadarinya, itu sudah terbentuk. Pada saat yang sama, salah satu fragmen mengeluarkan fluktuasi kultivator ilusori yin sebelum tiba-tiba runtuh. Itu menciptakan ledakan sekuat kultivator ilusori yin yang meledak. Dampaknya sangat melukai semua orang di bawah tahap ilusori yin. Dua orang langsung batuk darah dan mata mereka redup. Ledakan fragmen ini seperti sinyal, saat fragmen lain meledak satu per satu. Pada akhirnya, kekuatan dari semua pecahan yang meledak mengamuk di dalam area tersebut. Raungan dan teriakan marah menggema di area tersebut. Para pembudidaya yang terperangkap di dalam menggunakan berbagai mantra untuk menahan badai ini sambil mencoba untuk bergegas keluar. Namun, kekuatan ledakan sepertinya telah menyatu dan menjadi sangat kuat. Saat menyebar, jika seorang kultivator mati, jiwa asal mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jiwa asal mereka akan diserap oleh badai dan kemudian akan dipaksa untuk meledak, menjadi bagian dari kekuatan ini. Namun, ada banyak kultivator ilusori yin dan korporeal yang di antara orang-orang yang mengejar Wang Lin. Setelah keributan awal, mereka berkumpul bersama. Serangan balik yang mereka bentuk sangat kuat di luar keyakinan. Dengan Yao Bingyun yang memimpin, setiap kali dia menyerang, sejumlah besar kekuatan penghancur dari formasi akan runtuh. Seolah-olah badai yang berkontraksi dan melahap semua yang ada di dalamnya tidak dapat melahap lebih banyak lagi. Sebaliknya, itu didorong keluar oleh pembalasan dari para pembudidaya. Untuk sementara, suara gemuruh memenuhi area itu. Pada saat ini, kabut hitam diam-diam menyebar dan semburan tangisan sedih datang dari dalamnya. Jiwa asal leluhur darah perlahan terkondensasi di dalam. Pada saat jiwa asal leluhur darah terkondensasi, suara yang sangat dingin berkata, meledak. Suara ini berasal dari satu-satunya kerikil yang belum runtuh. Saat suara ini muncul, jiwa asal leluhur darah memancarkan cahaya berwarna darah yang kuat sebelum runtuh. Riak menyebar seperti orang gila setelah jiwa asal runtuh. Setiap pembudidaya yang tersentuh oleh riak ini segera terbunuh kecuali jika kultivasi mereka sangat kuat. Mata seorang kultivator ilusori yin dari keluarga dari domain utara dipenuhi dengan teror. Dia sangat dekat dengan leluhur darah, dan segera setelah leluhur darah runtuh, riak memukulnya. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya runtuh. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dan menghilang. Kultivator lain dari domain selatan hendak bergegas keluar, tetapi tubuhnya segera menegang saat riak menyentuhnya. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, ada korban yang tak terhitung jumlahnya dalam area 100.000 kaki. Sosok Wang Lin muncul di luar area 100.000 kaki. Tangannya mengulurkan tangan dan kabut hitam mengembun kembali menjadi bendera jiwa dan dia memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian sosoknya berkedip dan menyerbu ke depan. Saat dia akan menghilang, Yao Bingyun tiba-tiba mendekat dan kedua jarinya tanpa ampun menekannya. Mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh dan terlihat sangat ganas. Dia telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Dia sedang menunggu saat Wang Lin muncul. Dia yakin jari ini benar-benar bisa merenggut nyawa Sumu. Jari ini berisi mantra surgawi Soul Perising Seal. Itu menghususkan diri dalam merusak jiwa asal. Seorang kultivator korporeal yang tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di hadapan Soul Perising Seal. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia dipaksa keluar sejauh 1.000 kaki. Dia batuk seteguk besar darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah kembali ke dalam kehampaan dan melarikan diri jauh. Dia tidak mati. Yao Bingyun kaget dan matanya bersinar terang. Dia bergegas maju dan mengejarnya sekali lagi. Runtuhnya jiwa asal leluhur darah menyebabkan sejumlah besar pembudidaya yang mengejar Wang Lin mati. Tidak ada yang menyangka bahwa Sumu akan memiliki kartu as ini. Ada beberapa anggota keluarga Yao dalam radius 100.000 kaki itu. Mereka tidak bisa melarikan diri dan mati dalam ledakan itu. Saat riak menghilang, area 100.000 kaki dipenuhi dengan darah. Kali ini terlalu banyak orang yang meninggal. Namun, ini hanya sebagian kecil dari orang-orang yang memburu Wang Lin. Sinar cahaya datang dari kejauhan dan secara bertahap semua pembudidaya yang mengejar Wang Lin berkumpul di sini. Pembantaian di sini menyebabkan pikiran mereka bergetar, tetapi niat mereka untuk membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Kita tidak bisa membiarkan Sumu ini lolos. Kalau tidak, begitu dia membalas, itu akan menjadi bencana. Petik 2. Saat ini bukan lagi pertempuran antara Sumu dan keluarga Yao, tetapi pertempuran untuk memusnahkan iblis ini. Hanya dengan membunuh Master Demon Sumu kita bisa berdamai. Petik 2.
Mengejar. Para pembudidaya yang datang kemudian langsung bergegas keluar setelah Wang Lin. Mata anggota keluarga Yao berwarna merah darah saat mereka mengejar Wang Lin. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mati untuk formasi besar ini, jadi nama Sumu menyebar seperti orang gila dalam sistem bintang Al-Heaven. Bahkan beberapa monster tua menatap perselisihan antara keluarga Yao dan Sumu. Saat melawan keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga Yao dengan kekuatannya sendiri, tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia membunuh beberapa orang dan mendapatkan gelar Master Demon. Kemudian dia menggunakan formasi dan membunuh pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang pikiran para pengejarnya. Dia bahkan cukup menakuti keluarga kultivasi untuk membuat mereka mundur dari pengejaran. Ini menyebabkan Sumu menjadi bintang baru dalam sistem bintang Al-Heaven. Berita pertempuran antara Sumu dan keluarga Yao disebarkan oleh orang-orang tertentu dan diketahui oleh semua pembudidaya di sistem bintang Al-Heaven. Nama, Sumu, menjadi lebih terkenal. Di kuil surgawi petir di bagian atas pagoda awan, King Sui berkultivasi dengan mata tertutup. Dia membuka matanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam, anak ini memiliki gaya yang mirip denganku di masa mudaku, sangat bagus. Bab 830 Rencana Besar. Perburuan tidak berhenti, dan itu menjadi lebih intens. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti meteor saat mereka mengejar Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul kembali di kehampaan. Dia terhuyung ketika dia muncul dan batuk seteguk darah lagi dengan ekspresi pucat. Matanya suram dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Jika saya tidak memiliki armor kulit dewa kuno, saya akan mati. Wang Lin bergegas keluar beberapa puluh kaki sebelum dia bergabung dengan dunia dan dengan cepat melarikan diri. Tidak ada lagi blokade di depan, jadi energi asal di daerah itu dengan tenang. Namun, Wang Lin tidak langsung kabur dari pengejar di belakangnya. Wang Lin tahu bahwa selama wanita itu memburunya, pihak lain pada akhirnya akan menyusul. Selain itu, bahkan tanpa wanita itu, Wang Lin masih tidak akan memilih untuk melarikan diri sejauh ini sehingga para pembudidaya tidak dapat menyusulnya. Wang Lin menganut prinsip sederhana. Jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika mereka menyinggung perasaan saya akan membunuh mereka. Para pembudidaya yang memburunya sudah menyulut amarahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin sangat dingin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dia menyatu dengan dunia. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang berburu Wang Lin bergegas melewati batas antara domain barat dan utara. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk mempercepat diri saat mengejar Wang Lin. Niat membunuh yang mereka keluarkan seperti pedang terhunus yang mendekati Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di domain utara. Ini adalah tempat pertama dia muncul ketika dia datang dari sistem bintang aliansi. Suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali dan perasaan ilahinya menyebar, mencari sesuatu. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin berubah dan riak muncul di belakangnya. Wang Lin tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan menghilang. Saat Yao Bingyun muncul, Wang Lin menghilang. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendengus dingin dan terus mengejar. Tidak butuh waktu lama sebelum sinar cahaya terbang. Mereka adalah para pembudidaya dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak bergerak terlalu jauh, karena dia sedang menunggu para pembudidaya ini. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan melepaskan satupun dari mereka dan dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Ini terutama berlaku untuk wanita dingin yang juga bisa menyatu dengan dunia. Baru setelah itu dia punya waktu untuk istirahat. Jika tidak, dengan orang-orang ini mengejarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Wang Lin juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan keluarga para pembudidaya ini pergi. Dia sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka masih bertekad untuk membunuhnya. Karena itu masalahnya, mereka harus bersedia membayar harganya. Saat niat membunuhnya yang kuat muncul, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Di domain utara, Wang Lin mulai muncul lebih dari sebelumnya. Setiap kali dia muncul, dia akan mulai mencari. Namun, dia akan segera menarik akal ilahi karena dia tidak bisa membuang waktu sebelum dia bergabung dengan dunia lagi. Jika dia agak lambat, wanita itu akan menyusul. Akibatnya, kecepatannya melambat banyak. Para pembudidaya mengejar secara bertahap terbang melintasi domain utara. Namun, para pembudidaya dari domain utara mulai ragu-ragu. Beberapa dari mereka bahkan telah memilih untuk berhenti. Melihat planet-planet yang dibantai di domain barat telah mengejutkan mereka. Namun, meski mengejutkan, itu tidak memengaruhi mereka saat itu. Tetapi pada saat ini, jika Sumu menjadi gila di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Dengan pemikiran ini, anggota keluarga kultivasi dari domain utara tetap di belakang dan perlahan pergi. Namun, masih ada orang yang secara naif memburu Wang Lin meskipun keluarga mereka berada di domain utara. Sosok Wang Lin muncul di tengah domain utara dekat dengan 5 planet utama. Ia sangat akrab dengan daerah ini, terutama planet Ran Yun tempat tinggalnya selama hampir 100 tahun. Meskipun dia telah kembali ke sini, dia tidak punya waktu untuk merasa sedih. Perasaan divinenya menyebar dan matanya segera bersinar, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Menemukannya. Itu masih di domain utara. Petik 2. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan dia menyerbu menuju 5 planet utama. Di domain utara, hal tambahan telah muncul di sebelah 5 planet utama. Banyak pembudidaya melihat ini sebagai bentuk kehidupan oval yang besar. Itu memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya dan sangat menakutkan. Untungnya, itu tidak melukai siapapun. Ketika tiba di sebelah 5 planet utama, tubuhnya berkontraksi dan berubah menjadi planet. Dalam tahun-tahun yang berlalu, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa ditarik dan lapisan tipis bumi telah terbentuk di permukaan. Melihat dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan planet budidaya. Namun, para pembudidaya dari domain utara tahu bahwa ini bukanlah planet budidaya dan tidak boleh diprovokasi. Bahkan ketika mereka lewat, mereka akan pergi jauh dan tidak berani melangkah ke planet ini. Kabut hitam yang pekat secara bertahap mengelilingi planet ini dan mengeluarkan aura dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, ini pada dasarnya telah menjadi zona terlarang di domain utara. Itu adalah ular Mongazer dari saat itu. Pada hari ini, sosok Wang Lin muncul di luar planet yang dibentuk oleh ular Mongazer. Dia memandang Mongazer Serpent dengan tatapan hati-hati, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk menerobos ke dalam kabut. Saat dia memasuki kabut yang mengelilingi Mongazer Serpent, Yao Bingyun muncul. Dia menatap kabut di sekitar Mongazer Serpent dan mengerutkan kening. Dia memikat semua orang dengan cara ini, jadi dia pasti merencanakan sesuatu. Mata Yao Bingyun berbinar seolah tatapannya bisa menembus kabut dan melihat ke dalam. Tepat pada saat ini, sinar cahaya masuk dari kejauhan. Para pembudidaya dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin tiba. Para pembudidaya dari domain utara sudah memiliki firasat buruk. Ketika mereka melihat planet yang dibentuk oleh Mongazer Serpent, ekspresi mereka menjadi suram. Benda ini bukanlah planet budidaya tapi binatang aneh. Saya pribadi melihat binatang ini berubah menjadi planet. Petik 2. Meskipun benda ini tidak memiliki kemampuan menyerang, itu tetap tidak bagus. Mungkinkah sumu itu telah membujuk kita ke sini untuk menggunakan benda itu untuk membunuh kita? Petik 2. Yao Bingyun tidak bertindak gegabah tetapi mengamati dengan hati-hati. Pada saat ini, Wang Lin langsung menembus kabut hitam dan tiba di atas ular Mongazer. Tanah dipenuhi retakan dan tentakelnya bergoyang dari sisi ke sisi. Seolah-olah tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan dia bergegas ke tubuh Mongazer Serpent. Dia mengikuti jalan yang dia ambil sebelumnya dan menuju ke tempat tulang ular Mongazer berada. Datang dan serang aku. Selama kalian semua membuat marah si ular Mongazer, maka semuanya akan terselesaikan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya suram.